Bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan cek playlist untuk melihat update terbaru. Dan mohon dukungannya untuk subscribe dan tekan loncengnya agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Bab 4266. Setelah melihat Jiang Feng tertusuk pedang Long Chen, semua orang tahu bahwa nasibnya akan ditentukan oleh satu pemikiran Long Chen. Ekspresi Feng Fei berubah. Begitu pula anggota klan Jiang lainnya. Secara khusus, orang-orang klan Jiang di luar panggung bela diri memiliki ekspresi suram. Meskipun Jiang Feng tidak mendengarkan perintah Feng Fei, memberontak terhadap perintah kepala keluarga, pada akhirnya, dia masih anggota klan Jiang dan bahkan salah satu dari 3 jenius surgawi generasi junior. Namun, Jiang Feng bahkan tidak mampu melepaskan satu pukulan pun sebelum ditaklukkan. Dia adalah salah satu dari 3 jenius paling menonjol, dan kekuatannya bahkan di atas Feng Fei. Meskipun dia mungkin tidak setara dengan Long Chen dalam hal kekuatan mentah, itu seharusnya tidak sampai pada titik di mana dia bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Ini jelas merupakan hasil dari keberanian Jiang Feng yang telah dipatahkan. Dia tidak berani melawan Long Chen secara langsung. Dan dalam ketakutannya, dia telah membuat keputusan yang paling bodoh. Bahkan jika dia melarikan diri, dia harus melakukan persiapan terlebih dahulu, seperti menahan serangan musuhnya sambil mundur. Namun yang membuat ahli klan Jiang terdiam adalah Jiang Feng langsung menunjukkan punggungnya kepada musuhnya. Sepertinya dia baru saja menyerahkan nyawanya pada Long Chen. Mereka tidak dapat memahami bagaimana seorang jenius surgawi dari klan Jiang dapat menampilkan penampilan yang begitu bodoh. Dia telah kehilangan wajah klan Jiang. Long Chen, jangan bunuh aku. Saya dari klan Jiang. Feng Fei adalah temanmu, teriak Jiang Feng. Wajahnya pucat karena ketakutan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Feng Fei bukanlah teman atau musuhku. Setidaknya sampai saat ini saya belum menerima bantuan apapun darinya. Jadi saya tidak berhutang padanya. Jika kamu berpikir aku akan melepaskanmu karena dia, kamu harus menyerah pada pemikiran itu. Saya, Long Chen, selalu jelas tentang hutang saya kepada orang lain. Apakah itu bantuan atau dendam? Jika orang lain menghormati saya akan menghormati mereka. Jika orang lain ingin membunuhku, aku akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Bukankah kamu baru saja berteriak sangat keras, menyuruh semua orang untuk bergabung untuk membunuhku, atau mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya? Karena kamu ingin membunuhku dan bahkan mencoba membunuhku, jangan salahkan aku karena berhati dingin. Jika kamu membunuhku, klan Jiang tidak akan melepaskanmu. Permohonan Jiang Feng menjadi ancaman. Musuhku tersebar di 9 langit dan 10 negeri. Satu klan Jiang tidak ada bedanya bagiku. Dengan gemetar lengan Long Chen, Jiang Feng berteriak. Tubuhnya meledak, dan Yuan spiritnya pun ikut musnah bersamanya. Mencari kematian. Pada akhirnya, Long Chen masih membunuh Jiang Feng, menyebabkan para ahli klan Jiang di luar panggung bela diri melepaskan niat membunuh mereka. Dengan membunuh Jiang Feng, Long Chen memprovokasi seluruh klan Jiang. Feng Fei hanya bisa menghela nafas. Ini adalah hasil yang paling ingin dia hindari, tapi tetap saja terjadi. Dengan kematian Jiang Feng, klan Jiang pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Mungkin klan Jiang akan menjadi musuh bebuyutan Long Chen karena kejadian ini. Feng Fei memahami Long Chen dengan sangat baik, dan itulah mengapa dia merasa sangat tidak berdaya. Dia terus-menerus berusaha menghindari konflik dengannya, tetapi banyak hal masih berkembang hingga saat ini. Bagaimanapun, klan Jiang perlu mendapatkan kembali kehormatan mereka setelah kematian Jiang Feng, dan mereka bermaksud melakukannya dengan menghadapi Long Chen. Meskipun Jiang Feng lah yang pertama kali menentang Long Chen, memberikan alasan yang masuk akal kepada Long Chen, pada akhirnya, alasan adalah sesuatu yang membutuhkan kekuatan untuk bisa berarti apapun. Jika Anda memiliki kekuatan, alasan ada di pihak Anda. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, alasan sama sekali tidak ada artinya. Dunia kultivasi tidak punya alasan untuk dibicarakan. Setelah Jiang Feng dibunuh, kekacauan ledakan katak penelan surga mereda. Kekuatan Long Chen telah mengguncang semua pakar puncak ini. Meski jumlahnya banyak, mereka merasakan teror yang mendalam terhadap Long Chen. Sekarang,
Mereka tahu bahwa membunuh Long Chen adalah hal yang tidak realistis. Merasa terintimidasi, beberapa dari mereka langsung menyerang Dragon Blood Legion dari sudut yang berbeda. Keyakinan mereka untuk membunuh Long Chen terguncang, tetapi mereka masih percaya bahwa mereka dapat menghindari mempertaruhkan nyawa melawannya dengan membunuh yang lemah. Bagaimanapun, target mereka adalah tanda keberuntungan karma. Adapun balas dendam Long Chen jika dia selamat, itu adalah masalah masa depan. Mendapatkan tanda keberuntungan karma sekarang lebih penting. Setelah itu, mereka semua berpencar, sehingga Long Chen tidak bisa menghentikan mereka semua sekaligus. Adapun siapa yang akan dia bunuh, itu tergantung keberuntungan. Ledakan. Seorang ahli manusia yang memegang perisai abadi yang sangat besar hancur berkeping-keping oleh pedang Long Chen. Sayangnya, Raja Abadi tidak dapat mengeluarkan kekuatan senjata surgawi abadi. Jadi meskipun perisai abadi miliknya tetap tidak terluka oleh bentrokan ini, tubuhnya meledak. Meski begitu, Yuan Spirit miliknya berhasil bertahan berkat perlindungan perisai abadi miliknya. Setelah kehilangan tubuh fisiknya, dia melarikan diri demi hidupnya. Long Chen mengabaikannya begitu saja dan mengejar ahli ras iblis. Dengan tebasan pedangnya, meskipun ahli puncak itu melakukan serangan balik dengan kekuatan penuh, ahli puncak itu masih terbunuh dengan satu pukulan pedang Ming Hong. Namun, setelah membunuhnya, hati Long Chen tenggelam saat melihat torehan seukuran kacang di pedang Ming Hong. Selama konfrontasi mereka, ahli iblis itu telah menggunakan senjata iblis abadi. Tapi meski ahli iblis itu terbunuh pada akhirnya, pedang Ming Hong juga mengalami beberapa kerusakan. Pedang Ming Hong telah mencapai titik puncak untuk menjadi senjata surgawi abadi, namun belum sepenuhnya melewati ambang itu. Sayangnya, hal itu tampaknya telah mencapai batasnya dan tidak dapat berkembang lebih jauh. Pada saat ini, rune mengalir di seluruh tubuh pedang Ming Hong saat ia melepaskan sabreki yang sangat besar. Meski rusak, tampaknya ia berada dalam keadaan gila di mana keinginan untuk bertarung tumbuh secara eksplosif. Melihatnya berperilaku seperti ini, Long Chen merasakan sakit di hatinya. Senjata yang telah mengikutinya begitu lama ini terus berkembang, hanya untuk mencapai batasnya sekarang. Itu seperti seorang kultivator yang telah mencapai alam tertentu dan tiba-tiba menemukan bahwa bakat mereka terbatas, dan mereka tidak dapat maju lebih jauh lagi. Pukulan seperti itu sungguh tak terlukiskan. Long Chen kemudian menembak ahli ras darah. Kali ini, dia tidak menggunakan pedang Ming Hong, dan tangan kirinya terulur seperti cakar naga ke arah lawannya. Ledakan. Namun, pedang Ming Hong tiba-tiba bergetar dan menebas ahli itu dengan sendirinya. Pakar ras darah itu menerima cakar naga Long Chen dengan tombak berwarna darah, menghancurkan cakarnya. Namun, dia sendiri hampir batuk darah. Pedang Ming Hong kemudian memenggal kepalanya, membunuhnya. Ming Hong, Long Chen tidak bisa menahan rasa sakit saat melihat ini. Ming Hong saber yang berlumuran darah mengeluarkan teriakan yang meledak-ledak, seolah-olah sedang berbicara kepada Long Chen. Meski pedang Ming Hong kini telah rusak, namun semangat juangnya masih meluap. Ia lebih baik mati di medan perang daripada menerima terjebak di level ini. Melihatnya dalam keadaan ini, Long Chen memikirkan Dragon Bone Evilemon. Saat itu, Dragon Bone Evilemon telah melakukan hal yang sama. Mengetahui bahwa ia tidak bisa maju lagi, pedang Ming Hong memohon kepada Long Chen untuk melepaskan kembang api paling cemerlang dan mulia dalam hidupnya. Saat itu, para ahli puncak tersebut berhasil mencapai garis pertahanan Dragon Blood Legion, dan garis pertahanan Dragon Blood Legion menyusut dengan cepat. Wilde dipanggil kembali oleh Guoran. Sementara Meng Qi, Chu Yao, Tang Wan Er, Liu Ruyan, dan yang lainnya semuanya mundur, beralih dari menyerang ke bertahan. Sekarang, panggung bela diri bergetar hebat, hampir meledak. Mereka berada pada saat yang paling kritis. Setelah itu, retakan muncul di panggung bela diri, dan Primal Chaos Qi muncul dari sana. Hahaha, Long Ao Tian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Akhirnya sampai di sini. Long Chen, ini waktunya pertarungan kita yang sebenarnya. Hari ini, kita akan menyelesaikan semuanya di antara kita. Long Ao Tian sepertinya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ketika matahari dan bulan dalam perwujudannya mengalir, pancaran cahaya surgawi 5 warna langsung menyatu menjadi satu.
Seolah-olah itu telah menjadi kekacauan utama. Matahari dan bulan tampak kabur dalam manifestasi kekacauan utama ini. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika manifestasi ini muncul, tekanan suci melonjak, mampu membuat semua makhluk hidup bergetar. Bab 4267. Ketika ki kekacauan utama melonjak dari tahap bela diri, Long Aotian mengalami transformasi, seperti naga yang kembali ke laut atau harimau yang kembali ke hutan pegunungan. Auranya meningkat pesat, manifestasinya menjadi kekacauan besar dengan matahari dan bulan berputar di dalamnya. Dari sana, aura suci terpancar, mengguncang sekeliling, dan riak 7 warna terus-menerus menjelajahi langit dan bumi. Aura Long Aotian telah sepenuhnya berubah, memancarkan kehadiran dewa pertempuran tak terkalahkan yang tampaknya telah melampaui waktu untuk hadir di sini. Semua orang tercengang melihatnya seperti ini, termasuk bahkan para ahli klan Long. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Sekarang, aura Long Aotian puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Ketika gelombang ki kekacauan primal membanjiri bagian dalam penghalang, dia menyatu dengannya sedemikian rupa sehingga, jika seseorang tidak mengetahui asal-usulnya, mereka bahkan mungkin mencurigainya sebagai seorang jenius surgawi yang tersegel dari zaman dahulu kala. Cahaya surgawi 7 warna beriak, menyebabkan dunia tampak seolah-olah sedang surut dan mengalir bersamanya. Long Chen, kamu mengerti. Ini adalah darah tertinggi 7 warna setelah bergabung dengan Primal Chaos Ki. Ini adalah salah satu garis keturunan terkuat di dunia dan mengandung kekuatan logam, kayu, air, api, tanah, terang, dan gelap. Sayangnya, ki spiritual di dunia ini sangat sedikit, dan ki kekacauan utama hampir habis. Jadi, saya belum pernah berhasil mengaktifkan darah tertinggi 7 warna ini. Namun sekarang, gerbang ke dunia lain telah terbuka, dan ki kekacauan utama membanjiri ruang ini, akhirnya mengaktifkan darah tertinggi 7 warna milikku. Sekarang, apakah kamu mengerti? Aku tidak takut padamu, aku hanya menunggu kesempatan ini untuk menghancurkanmu dalam kondisi terkuatku. Ledakan, Long Aotian kemudian menebas pedangnya, dan sinar 7 warna dari pedang ki menembus kubah langit, membuat lubang di penghalang panggung bela diri. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang tercengang. Long Aotian sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan penghalang. Seberapa kuat dia menjadi, dengan satu pukulan pedangnya. Long Aotian mengejutkan banyak orang. Long Aotian tersenyum, sangat senang dengan dirinya sendiri. Jadi, apakah kamu merasa kesal, amarah? Darah tertinggi 7 warna ini pernah menjadi milik Anda, tetapi akan sia-sia di tangan Anda. Itu hanya dapat menampilkan kecemerlangannya yang sebenarnya dalam genggamanku. Apa? Tangisan kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar karena mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka dengar. Mereka kemudian melihat ke arah Long Chen. Darah tertinggi 7 warna ini awalnya milik Long Chen. Lalu bukankah itu berarti Long Aotian telah mencabut darah tertinggi ini dari tubuh Long Chen? Para ahli dari Akademi Cakrawala Tinggi, bersama dengan mereka yang akrab dengan Long Chen, menatapnya dengan sangat tidak percaya. Di hati para murid Akademi dan pakar Sekte Sungai Berbintang, Long Chen adalah dewa perang yang tidak terkalahkan. Di luar imajinasi terliar mereka, darah tertinggi 7 warna Long Aotian telah diekstraksi dari Long Chen. Alhasil, emosi mereka berputar-putar dalam gejolak keterkejutan, kemarahan, dan kesedihan yang mendalam. Jangan marah, darah tertinggi 7 warna akan sia-sia di tanganmu. Orang tua saya memiliki pandangan jauh ke depan yang luar biasa. Darah roh Anda, akar roh, dan tulang roh Anda semuanya diambil segera setelah Anda lahir dan ditanamkan ke dalam tubuh saya. Sekarang Anda juga melihat betapa bijaksananya tindakan mereka. Harta karun ini hanya bisa menampilkan cahayanya di tubuhku, kata Long Aotian dengan arogan. Saat ini dia sepertinya tidak terburu-buru untuk membunuh Long Chen. Sebaliknya, dia tenggelam dalam perasaan berada jauh di atas Long Chen. Betapa jahatnya, Ibu Bai Sishi tidak dapat mendengarkannya lagi. Ayah dan Ibu Long Aotian begitu jahat sehingga mereka bahkan rela melakukan hal seperti itu pada bayi yang baru lahir. Apakah mereka binatang? Saya tidak menyangka anak Long Chen ini memiliki masa kecil yang menyedihkan.
Ibu Bai Xiaole tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Melihat punggung Long Chen, dia menemukan ada air mata darah pahit di belakang punggung kokoh itu. Dia tidak punya pilihan lain selain menjadi kuat, karena jika dia tidak mampu melakukannya, dia mungkin tidak akan bertahan sampai hari ini. Ketahanan dan ketabahannya lahir karena kebutuhan. Namun yang mengejutkan semua orang adalah Long Chen tidak membalas provokasi Long Aotian dan menatap kosong ke arah pedang Minghong di tangannya. Sepertinya dia tidak bisa mendengar Long Aotian. Long Aotian melanjutkan, tahukah Anda seberapa besar upaya yang dilakukan klan Long untuk membangkitkan akar roh Anda dengan sempurna? Hampir setengah dari sumber daya mereka yang dikumpulkan selama jutaan tahun digunakan untuk saya. Dan baru pada saat itulah darah roh, akar roh, dan tulang roh Anda hidup kembali. Namun, membangunkan mereka sepenuhnya membutuhkan kekacauan primal yang tak terbayangkan. Dengan terbukanya gerbang ini, kebangkitanku menjadi kaku. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada seorang pun di 9 langit dan 10 negeri yang dapat menandingi saya. 10.000 ras akan dipaksa untuk menerima saya sebagai tuan mereka. Suara Long Aotian bergema di seluruh langit dan bumi, mendominasi dan sangat arogan. Mendengarnya, kebanyakan orang merasa kesal, tetapi langit dan bumi beresonansi dengan suaranya. Sepertinya dunia berubah karena suaranya, seolah-olah mengubah dia menjadi penguasa dunia. Anak nakal juga berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Umat manusia sungguh terlalu sombong. Apakah Anda lupa saat ketika umat manusia hanya layak untuk diperbudak dan dimangsa? Ras lain yang tak terhitung jumlahnya marah dengan kesombongan Long Aotian, terutama pernyataannya bahwa mereka semua akan melayaninya. Namun, mereka hanya bisa menyuarakan ketidaksenangan mereka, melihat bahwa Long Aotian dikelilingi oleh primal chaos ki dan aura menakutkannya bahkan menyebar melampaui penghalang. Mereka terlalu terintimidasi untuk benar-benar menyerangnya. Long Aotian saat ini benar-benar menakutkan. Long Chen, kamu sampah. Semua bakatmu akan sia-sia jika bukan karena aku. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Terima kasih atas kontribusi Anda. Saya bersedia membiarkan Anda memilih bagaimana Anda akan mati, kata Long Aotian sambil mengarahkan pedang 7 puncak ke Long Chen. Namun demikian, saat Long Aotian melanjutkan pidatonya yang sombong, perhatian Long Chen tetap tertuju pada pedang Minghong. Tatapannya penuh duka. Pedang Minghong gemetar tanpa henti, diselimuti suasana hikmat, seolah-olah sedang memohon pada Long Chen. Long Chen merasa hatinya seperti ditusuk saat dia melihat pedang Minghong. Apakah kamu sudah menyerah? Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Jadi kurasa aku akan mengampunimu untuk saat ini. Sebaliknya, aku akan membunuh semua wanitamu terlebih dahulu. Long Aotian tersenyum sinis. Saat berikutnya, pedang 7 puncak menyala, dan tatapan Long Aotian langsung tertuju pada Meng Qi dengan gelombang niat membunuh yang tajam. Di sisi lain, pembuluh darah berdenyut di dahi Long Chen saat dia mencengkeram gagang pedang Minghong. Tiba-tiba, sarung pedang Minghong di punggungnya meledak dengan ledakan energi. Ketika meledak, rune yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam pedang Minghong, menyebabkan semua rune pada bilahnya menyala. Saat berikutnya, niat bertarung yang mengamuk meletus seperti gunung berapi. Sarung pedang Minghong selalu menjadi fondasinya untuk maju. Jadi, setelah meledak, kemacetan yang tidak pernah bisa ditembus oleh pedang Minghong langsung hilang. Seruan pedang yang nyaring membelah langit saat aura senjata surgawi abadi meledak dari pedang Minghong. Ia akhirnya mencapai puncaknya, namun kekuatannya yang dilepaskan membawa sebuah tragedi yang menyedihkan. Long Chen bergerak secepat kilat, menghalangi punggung Long Aotian. Langit dan bumi bergetar saat dia mengangkat pedangnya, memproyeksikan aura dominasi yang tak tertandingi. Sebuah bukti kekuatan luar biasa dari manusia dan senjata. Ledakan, pedang Minghong kemudian menebas dengan angin kencang. Bab 4268. Saat pedang Minghong membelah udara, pedang itu melambangkan inti dari kembalinya ke puncak kesederhanaan. Long Chen dan pedang Minghong berbagi resonansi yang kuat. Energi mereka terjalin dengan mulus. Dengan naiknya pedang Minghong menjadi senjata surgawi abadi, kekuatan naga eksplosif Long Chen akhirnya menemukan jalan keluar untuk dilepaskan. Kamu hanya seekor semut, ejek Long Aotian.
Cahaya surgawi 7 warna di sekujur tubuhnya meledak, disertai gelombang primal chaos ki. Setelah itu, pedang 7 puncak turun dengan gerakan menebas. Ledakan, pedang ki dan sabre ki bentrok seperti 2 bintang jatuh. Dengan ledakan yang menggema, dunia seakan kehilangan seluruh warnanya. Setelah itu, gelombang ki liar menghantam penghalang seperti tsunami, merusak seluruh panggung bela diri. Adapun para ahli di panggung bela diri, mereka merasa seperti meteorit jatuh di antara mereka, menyebabkan banyak orang lemah yang batuk darah. Pertukaran yang satu ini sangat mempengaruhi medan perang. Dampaknya yang sangat besar menyebabkan sebagian besar orang tidak dapat berdiri tegak, dan aura mereka menjadi kacau. Di atas langit, Long Chen dan Long Aotian saling menatap. Pedang Minghong diarahkan ke Long Aotian. Niat bertarungnya membara. Setelah meledakkan sarungnya, pedang Minghong telah berhasil mencapai tingkat senjata surgawi abadi. Tetapi tragisnya ini adalah metode kemajuan yang mengorbankan diri sendiri. Setelah rune ini habis, ia akan mati. Dan dunia ini tidak lagi memiliki pedang Minghong. Itu adalah pilihan yang dibuat sendiri oleh pedang Minghong. Dan Long Chen tidak berdaya untuk mencegahnya. Pedang Minghong telah berdiri di samping Long Chen begitu lama, menjadi rekan terdekatnya. Rekannya yang paling bisa dipercaya. Setelah mencoba berkali-kali, pedang Minghong akhirnya harus menghadapi kenyataan. Ini adalah batasnya sebagai benda suci, dan benda itu tidak akan pernah bisa menjadi senjata suci abadi yang sejati. Begitulah nasibnya. Di panggung bela diri, Long Chen terus-menerus melawan para ahli puncak, namun ia terpaksa melawan banyak dari mereka dengan tangan kosong. Karena dalam bentrokan melawan senjata surgawi abadi, pedang Minghong akan berada dalam bahaya. Namun, pedang Minghong memiliki martabatnya sendiri, kebanggaannya yang unik. Ia tidak dapat menerima disembunyikan dan dilindungi. Ia lebih memilih binasa dengan bermartabat di medan perang. Setelah dirusak, ia akhirnya menerima bahwa senjata itu masih lebih lemah dari senjata surgawi abadi. Namun, tidak ada rasa takut. Semangat juangnya berkobar lebih terang dari sebelumnya. Ia telah memohon kepada Long Chen untuk membiarkannya melepaskan ledakan kecemerlangan terakhirnya, membiarkannya pergi dengan bermartabat. Sekarang, itu telah menjadi senjata surgawi yang abadi. Kekuatan naga Long Chen kemudian mengalir ke seluruh tubuhnya, memungkinkannya untuk berbenturan langsung dengan pedang 7 puncak Long Aotian. Pedang Minghong bergemuruh dan bergetar. Itu bersorak kegirangan. Long Aotian memandang Long Chen dengan jijik. Kamu mengorbankan pedangmu sendiri untuk meningkatkan kekuatanmu. Long Chen, sepertinya kamu benar-benar kehabisan pilihan. Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangkat pedang Minghong. Long Chen menebas pedang Minghong 3 kali. Anehnya, tidak satu pun dari mereka menyebabkan angin kencang atau gelombang ki yang melonjak. Namun, dengan setiap tebasan, aura pedang Minghong naik ke tingkat yang baru. Sementara semua orang menatap Long Chen dengan aneh, ekspresi Long Aotian berubah. Tiba-tiba, manifestasi kekacauan utama Long Aotian bergetar, dan pedang 7 puncak tiba-tiba muncul matahari dan bulan di atasnya, mengeluarkan teriakan yang menggetarkan surga. Long Aotian kemudian berteriak dan menebaskan pedang 7 puncak ke arah Long Chen, melepaskan cahaya surgawi yang tak ada habisnya. Jelas bahwa Long Chen menggunakan teknik pelapisan untuk meningkatkan kekuatan pukulan terakhirnya. Dan Long Aotian tidak tahu seberapa kuat tebasan terakhirnya jika dia membiarkan Long Chen melanjutkan. Karena itu, dia harus mengganggu Long Chen dengan cara apapun. Pisahkan surga 4. Saat Long Aotian melanjutkan serangannya, Long Chen tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan. Karena itu, dia menebas pedang Minghong, memunculkan 4 gambar pedang dalam sekejap. Keempat gambar pedang ini dengan cepat bergabung menjadi satu kekuatan tunggal yang bersatu, menyebabkan semua suara gemuruh menghilang seketika. Tebasan 7 puncak tertinggi, manifestasinya tiba-tiba meredup karena seluruh kekuatannya sepertinya tersedot ke dalam serangan ini. Ledakan, ini adalah tabrakan yang mengejutkan dunia. Saat kedua senjata surgawi ini bentrok, seluruh dunia kehilangan warnanya, baik di dalam maupun di luar panggung bela diri. Semuanya menjadi gelap, dan tidak ada yang bisa melihat apapun. Setelah itu, dunia menjadi cerah, menjadi dunia abu-abu yang teredam. Di dalam dunia yang pucat ini,
Setitik cahaya muncul. Setitik cahaya itu adalah pusat bentrokan antara pedang Minghong dan pedang tujuh puncak. Itu meluas, memancarkan sinar cahaya yang menyerupai pedang, menembus penghalang panggung bela diri. Apa? Teriakan kaget terdengar saat para ahli di luar panggung bela diri terpaksa buru-buru memblokir gelombang serangan tak terduga ini. Di blok mereka yang tergesa-gesa, beberapa orang yang lebih lemah langsung terbunuh oleh sinar cahaya itu. Prefektur Sage King dilanda kekacauan. Setelah itu, dua suara ledakan datang dari dalam panggung bela diri. Long Chen dan Long Aotian keduanya terlempar ke belakang, menabrak sisi berlawanan dari penghalang. Dampaknya mengirimkan riak menembus penghalang, menyebabkan terbentuknya retakan besar. Penghalang yang tadinya kokoh sekarang penuh dengan lubang dan retakan, sepertinya akan pecah kapan saja. Long Chen dan Long Aotian kemudian menginjak penghalang, saling menembak seperti bintang jatuh. Astaga! Bahkan setelah bentrokan yang begitu mengerikan, tidak satu pun dari mereka yang terluka. Para penonton terkejut. Sebagian besar dari mereka berasumsi bahwa setelah serangan seperti itu, mereka pada dasarnya akan menjadi setengah lumpuh. Namun mereka sekali lagi menyerang satu sama lain seolah-olah pertukaran itu bukan apa-apa. Mati! Mereka berdua berteriak pada waktu yang hampir bersamaan, menyalurkan kekuatan besar mereka ke dalam senjata mereka. Ini adalah bentrokan tanpa tipu daya atau keterlaluan. Itu murni persaingan siapa yang lebih kuat. Saat keduanya saling bentrok, pedang Qi dan gambar pedang merajalela, menghancurkan kehampaan di mana-mana. Satu gambar pedang kebetulan menembus celah penghalang dan langsung menembusnya, menuju ke sisi umat manusia. Lebih khusus lagi, itu ditujukan ke keluarga Su. Melihatnya, ahli keluarga Su berteriak dengan marah. Setelah itu, seorang kemuliaan surgawi bawaan yang memegang senjata surgawi menyerang gambar pedang itu. Hanya hingga dia mengambil darahnya, dan terluka parah akibat keganasan pukulan itu. Semua penonton terkejut, mayoritas kekuatan gambar pedang telah hilang setelah blok Long Aotian, tapi itu masih cukup untuk melukai yang mulia surga bawaan. Kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan. Ledakan, dengan pertukaran yang mengejutkan dunia, Long Chen dan Long Aotian membalas sekali lagi. Tatapan mereka tajam, saling menatap seperti macan tutul yang mengincar mangsanya. Aura mereka akhirnya mulai turun. Setelah bertukar lebih dari 100 pukulan, Long Chen dan Long Aotian akhirnya sedikit kehabisan napas. Kamu kehabisan energi, bukankah itu terlalu dini? Pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Long Aotian tertawa. Dia kemudian berteriak. Surga darah ungu meluap. Setelah teriakan Long Aotian, Qi ungu meletus ke langit. Mata para ahli keluarga Su hampir keluar dari kepala mereka. Mustahil. Bab 4269. Ketika Qi ungu keluar dari Long Aotian, keluarga Su dari ras darah Valet berteriak tak percaya. Valet Qi berputar di sekelilingnya dan langit. Hukum Tao surgawi sepertinya memujanya. Cahaya surgawi ungu kemudian melampaui penghalang, menyelimuti seluruh konvensi Raja Sage. Itu adalah gelombang Qi ungu yang tak ada habisnya yang menutupi langit. Belum pernah ada orang yang menyaksikan perwujudan sebesar ini. Qi ungu tak berujung ini beresonansi dengan 10.000 Tao dan 10.000 hukum. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan darah ungu? Dan bagaimana itu bisa begitu murni? Tuntut kepala keluarga Su. Darah ungu adalah salah satu garis keturunan terkuat di 9 langit dan 10 negeri. Tapi berbeda dari darah tertinggi 7 warna. Itu tidak bisa dihasilkan begitu saja dan diwariskan melalui warisan garis keturunan. Dengan kata lain, darah tertinggi 7 warna adalah sejenis mutasi bakat langka yang hanya dapat dihasilkan secara kebetulan. Namun darah ungu memiliki sumber dan tidak dapat muncul secara acak. Inilah sebabnya mengapa ekspresi kepala keluarga Su berubah. Dia takut, bagaimanapun juga. Keluarga Su mereka telah mengkhianati ras darah Valet. Dengan Long Aotian yang memiliki kekuatan darah ungu yang menakutkan, bagaimana mungkin dia tidak takut? Selain itu, fluktuasi darah ungu Long Aotian sangat murni. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan dia. Ada perbedaan kualitatif. Pakar keluarga Su akhirnya mengerti mengapa Long Aotian mengatakan bahwa Su Yifeng tidak bisa mewakili ras darah Valet ketika dia melawan Long Chen. Sekarang,
Mereka mengerti bahwa Long Aotian adalah ahli sejati ras darah Valet. Ki ungu yang berputar-putar itu menutupi langit, dan juga menutupi hati orang-orang dengan rasa takut. Long Chen, auramu sudah mulai turun. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Kali ini, kamu pasti mati. Manifestasi kekacauan utama Long Aotian masih ada. Dan sekarang ada Ki ungu yang tak ada habisnya di dalamnya juga. Aura Long Aotian, yang sebelumnya mulai turun, langsung mencapai kondisi puncaknya sekali lagi. Apakah kamu lihat? Inilah kekuatan darah ungu yang diaktifkan. Selama langit dan bumi tidak hancur, kekuatanku tidak terbatas. Akulah surga. Bagaimana kamu akan melawan surga? Long Aotian berteriak. Suaranya bergema di seluruh langit dan bumi. Bagaimana kamu akan melawan surga? Bagaimana kamu akan melawan surga? Bagaimana kamu akan melawan surga? Suaranya seperti dekrit kekaisaran. Langit dan bumi menyebarkan firman-Nya ke setiap sudut, dan menembus jauh ke dalam jiwa manusia, menyebabkan mereka merasakan sakit di jiwa mereka. Meskipun itu hanya sebuah teriakan, entah bagaimana itu mengandung serangan spiritual yang kuat. Mereka yang berkemauan lemah akan langsung hancur jiwanya. Jadi bagaimana jika kamu adalah surga? Aku, Long Chen, selalu hidup dengan menentang langit. Kapan saya pernah merasa takut? Jika kamu merasa kamulah yang kuat, lalu mengapa kamu begitu takut padaku? Setelah berjuang sampai titik ini, Anda masih menahan diri. Apa yang Anda takutkan? Tanya Long Chen. Aku takut padamu. Omong kosong. Wajah Long Aotian berubah. Dalam sekejap, kesombongannya yang sebelumnya berubah menjadi kedengkian yang dahsyat. Long Chen telah memukul titik terlemah hatinya lagi. Long Aotian benar-benar takut pada Long Chen, dan dia tidak mampu menanggung kegagalan lagi. Jadi, meski dengan semua kekuatan yang mendukungnya, dia masih takut. Kekuatan tak terbatas yang mengalir dalam dirinya gagal memberinya rasa nyaman yang mutlak. Meski sekuat apapun dia tidak berani ceroboh sedikit pun. Entah itu darah tertinggi 7 warna atau darah ungu. Akulah tuannya, bukan kamu. Tidak peduli betapa kejamnya ayah dan ibumu mencurinya dariku. Cepat atau lambat barang-barang ini akan kembali ke tuannya. Apa yang menjadi milikku akan kuambil kembali olehku. Sebentar lagi, saya akan membiarkan Anda merasakan bagaimana rasanya diambil darah roh, akar roh, dan tulang roh Anda. Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menjadi sampah. Long Chen mengarahkan pedang Minghong ke Long Aotian. Apa? Darah ungu ini juga berasal dari Long Chen. Asal-usul seperti apa yang dimiliki Long Chen? Bagaimana dia bisa memiliki 2 garis keturunan yang menakutkan? Yang menakutkan adalah setelah kehilangan semuanya, dia masih memiliki kekuatan sebesar ini. Jika dia ingin merebutnya kembali, para ahli yang hadir merasa sangat lelah setelah mendengar percakapan mereka. Pertarungan yang satu ini sepertinya telah menghabiskan kuota kejutan seumur hidup mereka. Hari ini, Long Chen telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Mereka hampir mati rasa sekarang. Hentikan omong kosong itu. Kaulah yang akan mati di sini. Long Aotian menembak ke arah Long Chen sekali lagi. Dengan satu langkah, riak muncul di kehampaan di bawah kakinya. Dan ki ungunya tampak bergolak. Seolah-olah seseorang dapat menyaksikan aliran rune Grendau berkumpul ke arahnya. Melihat pemandangan ini, banyak ahli yang tercengang. Long Aotian memang mengatakan yang sebenarnya. Saat ini dia benar-benar bisa disebut surga. Langit dan bumi mematuhinya. Dan 10.000 tahun menjadi miliknya. Long Chen tidak hanya melawan kekuatan Long Aotian, tetapi juga kekuatan tak terbatas dari Tao Surgawi. Sebaliknya, bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala di belakang Long Chen, membentuk lautan berbintang. Seolah-olah kosmos telah muncul di belakangnya. Apa? Bahkan yang mulia surga bawaan yang paling berpengalaman pun terkejut melihat lautan bintang itu. Mereka belum pernah melihat perwujudan seperti itu sebelumnya. Meskipun dikatakan bahwa alam tertinggi dari sungai berbintang seni langit adalah perwujudan sungai berbintang, hal itu tetap hanya legenda belaka, tidak terlihat oleh jiwa yang hidup manapun. Sebenarnya, perwujudan Long Chen adalah lautan berbintang, bukan sungai berbintang. Namun, para ahli dari dunia luar tidak dapat membedakannya, dan bahkan para murid dari sekte sungai berbintang pun tidak dapat membedakan kehalusannya.
menggambar bintang ke dalam tubuh. Sisik naga Longchen kemudian menyala. Masing-masing memiliki bintang tersendiri. Pada saat yang sama, 108.000 bintang di lautan berbintang di belakangnya mulai berkedip secara berurutan, membentuk pola yang menyerupai formasi mistis. Seluruh tubuh Longchen berkobar dengan cahaya astral, seolah-olah dia mengenakan baju perang langit berbintang. Cahaya bintang juga menyala di Minghong Sabre. Mati! Sekali lagi, Longchen dan Long Aotian berteriak pada saat yang sama. Senjata surgawi mereka meraung bersama mereka. Yang satu memiliki hukum Tao surgawi, dan yang lainnya berisi kekuatan bintang. Ledakan. Di hadapan tatapan penuh perhatian semua orang, kedua senjata surgawi itu bentrok lagi, membentuk ledakan surgawi pedang Qi dan saber Qi. Kali ini, kekuatan mereka tidak saling meniadakan. Sebaliknya, mereka melepaskan kekuatan satu sama lain, menabrak penghalang panggung bela diri. Segerombolan ahli melarikan diri dengan panik demi menyelamatkan nyawa mereka. Cahaya surgawi dari kedua benda surgawi ini membelah panggung bela diri menjadi dua, meninggalkan jurang tak terduga yang membentang hingga ke prefektur Sageking. Serangan ini telah melampaui jangkauan pemahaman masyarakat. Bahkan Yang Mulia Surga Bawaan sekarang pucat karena ketakutan. Tidak ada cara untuk memblokir serangan seperti itu, karena siapapun yang mencobanya akan mati. Ledakan. Lagi, jeritan ketakutan terdengar. Kali ini, kekuatan ledakan mereka miring, bergegas menuju gedung-gedung di luar panggung perang. Salah satu sinar pedang Qi mengarah ke sisi Akademi Cakrawala Tinggi. Ibu Bai Xiaole sedang mengangkat tangannya untuk membentuk segel ketika kepala istana membanting telapak tangannya ke depan, menyebabkan pedang Qi Long Aotian hancur. Adapun saber Qi Longchen, ia juga bergegas menuju sekelompok ahli. Di antara para ahli itu ada seorang pria berjubah kuning dan mahkota emas. Namun, di depan saber Qi Longchen yang luar biasa, dia hanya berdiri di sana alih-alih melarikan diri seperti orang lain. Saber Qi Longchen langsung menebas kepala orang itu. Bab 4270. Ledakan. Dengan suara ledakan, gambar pedang Longchen meledak, dan tetua berjubah kuning itu benar-benar tidak terluka. Faktanya, dia bahkan tidak mengedipkan mata. Apa? Banyak orang yang menatapnya dengan kaget. Harus diketahui bahwa serangan Longchen dan Long Aotian telah mencapai titik di mana dia bisa dengan mudah membunuh Yang Mulia Surga Bawaan. Namun, orang ini tidak melakukan apapun, hanya membiarkan serangan Longchen mendarat padanya. Setidaknya, penguasa istana telah menggunakan telapak tangannya untuk menghancurkan pedang Qi Long Aotian. Itu sudah cukup menakjubkan bagi kebanyakan orang, tapi tetua berjubah kuning ini membuat mereka lebih terkejut lagi. Itu adalah Kaisar Kekaisaran Grand Yan Wudao. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar dari seorang ahli tua ketika dia mengenali identitas orang ini. Yan Wudao, seperti di Yan Wuji. Apakah mereka bersaudara? Tidak. Mereka tidak berasal dari generasi yang sama. Yan Wuji adalah seorang jenius surgawi yang tersegel sejak dahulu kala, dan Yan Wudao adalah Kaisar Grand Yan saat ini. Alasan mereka memiliki karakter Wu yang sama dalam nama mereka adalah karena dalam warisan Grand Yan, karakter Wu muncul setiap 36 generasi, kata sesepuh itu. Tuan Istana, sepertinya dia ada di sini untukmu. Bai Zantang menatap Yan Wudao dengan serius. Ini adalah angka yang menakutkan. Tapi seperti biasa, penguasa istana tidak berekspresi dan hanya menatap Yan Wudao dengan acuh tak acuh. Ledakan. Saat semua orang terkejut dengan penampilan Yan Wudao, suara ledakan di panggung bela diri menarik perhatian mereka sekali lagi. Seluruh penghalang sudah penuh dengan lubang, tapi pada akhirnya, itu belum sepenuhnya jatuh. Meski tampak di ambang kehancuran, namun tetap berdiri. Saat Longchen dan Long Aotian melanjutkan pertempuran mereka, gelombang Qi yang dahsyat menghantam para ahli dalam panggung bela diri. Banyak orang mencari perlindungan sejauh mungkin, gemetar ketakutan. Adapun pihak Dragon Blood Legion, mereka telah memasuki kondisi pertahanan mutlak. Meng Qi, Chu Yao, Tang Wan-er, Ye Ziqiu, Guoran, Xia Chen, Gu Yang, dan yang lainnya menjaga barisan. Lian Wuying, Zhao Xingtian, dan yang lainnya masih menyerang mereka, tetapi mereka tidak berdaya untuk menerobos formasi.
Yang paling menakutkan dari semuanya adalah raksasa yang berada di pinggiran pertahanan Dragon Blood Legion. Wilde masih membantai semua musuh yang menghalangi jalannya. Semua binatang iblis, makhluk iblis, atau bahkan ahli dari ras kematian, selama mereka bukan manusia, akan dikonsumsi olehnya setelah dia membunuh mereka. Setelah bertarung sekian lama, Wilde tidak menunjukkan tanda-tanda kehabisan energi. Sebaliknya, dia bertarung semakin sengit, menerobos barisan musuh tanpa ada yang mampu menghentikannya. Pertahanan Wilde sungguh luar biasa. Bahkan senjata surgawi abadi hanya bisa menembus kulitnya, tapi tidak lebih dari itu. Senjata biasa bahkan tidak terasa gatal saat mendarat di tubuhnya. Adapun serangan seni magis, pada dasarnya tidak berguna. Dengan monster seperti Wilde yang merajalela, Lian Wuying dan yang lainnya tidak bisa melancarkan serangan terkonsentrasi yang tepat untuk menembus pertahanan Dragon Blood Legion. Kadang-kadang, mereka hampir tidak berhasil membuat celah ketika Wilde datang menyerang, menghancurkan serangan mereka. Akibatnya, Lian Wuying dan yang lainnya menjadi marah. Wilde tidak cukup pintar untuk mengetahui lubang apa yang ada pada formasi tersebut. Namun, salah satu kelebihannya adalah dia mendengarkan dengan baik. Dengan arahan Guoran, kekuatannya dilepaskan tepat di tempat mereka membutuhkannya. Wilde kini tak terhentikan di medan perang. Karena para ahli kematian yang mampu menghentikannya telah dibunuh oleh Long Chen, sekarang tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Bahkan serangan Lian Wuying bisa dihancurkan dengan tangan kosong Wilde, dan dia bahkan mampu merobek daun lili miliknya. Dia kemudian menggunakan daun itu untuk membungkus dagingnya demi rasa dan efisiensi, membuat Lian Wuying gila. Di medan perang lain, Monian melawan Yan Wuji, dan pertempurannya sama sengitnya. Monian akhirnya mengeluarkan busurnya, dan keduanya berimbang. Namun dibandingkan dengan pertarungan Long Chen dan Long Aotian, mereka bertarung dengan sangat konservatif, bersaing dalam seni gerak, teknik, keterampilan, dan kecepatan. Mereka meninggalkan puluhan ribu bayangan setelah melesat di udara. Tidak ada cara untuk melihat pergerakan mereka dengan jelas. Pertarungan sengit ini juga sangat berbahaya. Satu kesalahan bisa langsung menentukan pemenang dan pecundang. Namun, jika keduanya terus berimbang, maka pertarungan ini akan berubah menjadi pertarungan gesekan. Mereka tidak menggunakan energi dalam jumlah yang sangat besar, jadi pertarungan seperti ini bisa berlangsung cukup lama. Ledakan, Long Chen dan Long Aotian sekali lagi bentrok, melepaskan gelombang kiliar yang menghantam panggung bela diri sekali lagi. Penghalang itu sekarang seperti jaring laba-laba yang rusak, dengan retakan dan bagian yang kendur. Tetapi penghalang itu tetap menolak untuk runtuh. Di dalam penghalang, banyak ahli yang ingin melarikan diri. Namun, ketika mereka mencoba menerobos lubang penghalang, mereka masih dimusnahkan oleh hukum penghalang. Bahkan Triple Supremes tidak dapat melewatinya. Meskipun penghalang itu tampak seperti sudah setengah hilang, ia masih memiliki kekuatan yang menakutkan, dan mustahil untuk melewatinya. Adapun Feng Fei, dia memimpin para ahli klan Jiang ke satu sudut dan menanggungnya dengan pahit. Fokus penuh mereka adalah pada serangan Long Chen dan Long Aotian, melakukan yang terbaik untuk menghindarinya. Gelombang kejut yang datang dari pertempuran mereka adalah sesuatu yang bisa dengan mudah dihindari oleh Feng Fei, tetapi sebagian besar murid klan Jiang tidak bisa. Jika dia menghindar sendirian, sebagian besar murid klan Jiang akan musnah. Dia harus menanggung akibat dari hal seperti itu. Sekarang, murid klan Jiang tidak lagi merasakan sedikit pun kebencian terhadap Feng Fei. Bahkan mereka yang telah memikirkan hal yang sama seperti Jiang Feng memahami betapa bodohnya pemikiran mereka. Itu Feng Fei yang cukup pintar untuk membuat murid klan Jiang tetap netral sepanjang waktu ini. Melawan ahli yang menakutkan seperti Long Chen akan menjadi masalah jika mereka benar-benar bisa membunuhnya. Tetapi jika mereka tidak bisa, begitu dia tumbuh di masa depan, klan Jiang akan benar-benar hancur. Sementara mereka bersukacita di dalam hati, mereka juga menertawakan klan Zhao, Ye, Long, dan klan abadi lainnya. Mereka semua berpartisipasi dalam menyerang Dragon Blood Legion. Akibatnya, mereka telah memakan banyak korban tanpa mendapatkan sedikit pun keuntungan dari pengorbanan tersebut. Selain itu, mereka telah sepenuhnya menyinggung Long Chen.
Sudah jelas bahwa mungkin akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton di masa depan antara mereka dan Long Chen. Meskipun murid klan Jiang juga tidak memperoleh apapun, selain Jiang Feng, tidak satu pun dari mereka yang mati dengan bodoh. Mereka bisa dianggap paling beruntung di antara faksi-faksi ini. Namun kekayaan tersebut bisa saja hilang sewaktu-waktu, sehingga mereka harus menjaga keberuntungan tersebut. Untuk memastikan mereka semua selamat, mereka harus menghindari serangan Long Chen dan Long Aotian. Dapat dikatakan bahwa semua orang menyaksikan pertarungan Long Chen dan Long Aotian dengan serius. Pertarungan mereka adalah penentu apakah mereka akan melihat matahari besok atau tidak. Tiba-tiba, Long Chen dan Long Aotian mundur pada saat bersamaan. Keduanya saling menatap dengan dingin, dan langit dan bumi tampak membeku. Saya tahu Anda masih menahan diri, kata Long Aotian dengan dingin. Saya juga tahu bahwa Anda menahan diri, jawab Long Chen. Apakah kamu takut? Long Aotian tersenyum mengejek. Bab 4271. Saya sangat takut. Di medan perang yang rumit dengan begitu banyak musuh, saya khawatir saya tidak dapat melindungi mereka. Jadi aku menahan diri, memastikan untuk menggunakan seluruh kekuatanku secara efektif. Adapun kamu, apa yang Anda takutkan? Apakah kamu takut tidak bisa mengalahkanku? Itukah sebabnya Anda menunggu kesempatan? Menunggu orang lain membantu Anda? Penghalang tersebut sepertinya tidak akan hilang untuk sementara waktu. Jadi Anda tidak boleh berharap pada ahli dari dunia luar untuk membantu Anda. Adapun di dalam penghalang, orang-orang itu fokus pada tanda keberuntungan karma. Jadi kamu juga tidak bisa mengandalkan mereka, kata Long Chen ringan. Long Chen dan Long Aotian telah saling berhadapan berkali-kali, membuat mereka menjadi sangat akrab satu sama lain. Karena itu, sulit untuk menentukan pemenang di antara mereka dalam sekejap. Jika tidak ada orang lain yang ikut campur, pada akhirnya pemenang akhir akan ditentukan oleh kekuatan absolut. Baik Long Chen maupun Long Aotian masih menyembunyikan kartu truf mereka, namun keduanya memiliki tujuan dan alasan berbeda untuk melakukan hal tersebut. Kamu salah, kata Long Aotian dengan dingin. Apa salahku? Tanya Long Chen. Kamu salah karena kamu terlalu sombong. Anda pikir saya menahan diri karena saya menunggu kesempatan. Aku akan memberitahu Anda, saya belum mengeluarkan kekuatan penuh saya karena saya tidak dapat melepaskannya sebelumnya. Apakah kamu tidak merasa penasaran? Saya memperoleh darah roh, akar roh, dan tulang roh Anda. Tetapi sampai sekarang, saya hanya menggunakan kekuatan darah roh Anda. Mengapa demikian? Kata Long Aotian. Jika tebakanku benar, kamu harus mengandalkan ki kekacauan utama dari gerbang ini untuk mengaktifkannya secara bertahap. Pada awalnya, Primal Chaos Ki hanya cukup untuk mengaktifkan darah tertinggi 7 warna. Setelah kamu berhasil mengaktifkan darah Valet, kamu akhirnya mulai menggunakannya. Namun setelah sekian lama, akar roh dan tulang roh seharusnya sudah cukup menyerap ki kekacauan primal. Anda seharusnya bisa mengaktifkannya sekarang, bukan? Apa yang kamu tunggu? Tanya Long Chen dengan ringan. Kamu tahu. Long Aotian terkejut. Long Aotian tiba-tiba merasa seolah-olah Long Chen telah mengetahui semuanya. Mustahil. Anda pasti menebak secara acak. Raung Long Aotian. Sedikit panik. Jika kamu merasa seperti itu, terserahlah, kata Long Chen. Jika kamu benar-benar mengetahuinya, kamu akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhku sejak awal. Anda tidak akan membiarkan saya mengaktifkannya, teriak Long Aotian. Jika aku membunuhmu, akar roh dan tulang rohku akan tetap tidak aktif. Jika saya mengambilnya kembali, hal itu akan merusak spiritualitas mereka. Aku tidak akan melakukan hal sebodoh itu, kata Long Chen ringan. Orang-orang tercengang mendengar percakapan mereka. Mereka masih punya kartu truf. Selain itu, tujuan Long Chen adalah mengekstrak darah roh, akar roh, dan tulang roh Long Aotian. Apa yang membuatnya begitu percaya diri? Omong kosong. Tidak mungkin kamu berpikir terlalu banyak. Kamu hanya bersikap tenang untuk menutupi rasa takut di hatimu, kata Long Aotian. Dia tiba-tiba merentangkan tangannya dan meraung, menyebabkan suara gemuruh datang dari dantiannya. Setelah itu, suara tulangnya yang berderit meletus, dan cahaya surgawi perlahan menyala di perutnya. Astaga!
dia belum menjadi Triple Supreme yang sebenarnya. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar di sekitarnya. Penonton begitu terhanyut oleh kekuatan Long Aotian yang luar biasa sehingga mereka tidak menyadari bahwa, tidak seperti pakar puncak lainnya yang hadir, dia belum menggabungkan ketiga supremesnya. Pada saat ini, kekuatan akar roh, darah roh, dan tulang roh Long Aotian bergabung bersama, dan Ki Ungu serta manifestasi kekacauan utama di belakangnya berputar, mengembun menjadi bunga raksasa beraneka warna. Bunga misterius itu memiliki 3 kelopak yang berputar. Kehadirannya sangat sunyi dan tanpa aura apapun. Namun, ketika ia berputar, ia menggerakkan langit dan bumi. 10.000 Tao dan hukum menari di belakangnya, membentuk lingkaran cahaya yang menyelimuti Long Aotian, seolah-olah seluruh kosmos sedang memujanya. 3 bunga menyatu, satu dengan surga. Bahkan 10.000 Tao mempersembahkan pemujaan. Ini adalah perwujudan dari Triple Supreme yang asli. Jika dia tidak jatuh, dia bahkan bisa bercita-cita menjadi kaisar manusia. Itu tidak seperti semua yang pernah dilihat orang. Tak satu pun dari Triple Supremes yang hadir mampu membangkitkan fenomena di mana 10.000 Dao memuja mereka selama penggabungan ketiga Supremes mereka. Ini adalah perwujudan yang legendaris. Melihat adegan ini, para ahli klan panjang berteriak kegirangan. Ini menandakan bahwa klan panjang akan menghasilkan kaisar manusia. Seorang kaisar manusia, itu adalah eksistensi di puncak dunia. 10.000 ras akan dipaksa untuk tunduk kepada mereka, dan klan panjang akan berdiri di puncak dunia. Para ahli lainnya terkejut, campuran rasa kagum, iri hati, dan sedikit niat membunuh. Semua orang tahu bahwa ras lain tidak akan mengizinkan kaisar manusia muncul lagi. Long Aotian dikelilingi oleh cahaya surgawi saat hukum memujanya. 10.000 Tao menyelimuti dirinya seolah-olah dia adalah seorang kaisar surgawi. Keberadaan suci yang tidak dapat disinggung. Tiba-tiba, pedang Long Aotian menusuk ke arah Long Chen, langsung melepaskan sinar pedang Qi. 10.000 Tao dan hukum semuanya terserap ke dalam satu pukulan ini. Ledakan, cahaya pedang itu nyaris mengenai pipi Long Chen. Setelah itu, saluran hitam muncul, membentang melampaui cakrawala. Saluran hitam sempit ini tergantung di udara, dengan rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir melaluinya, memancarkan riak yang menakutkan. Orang-orang sangat terkejut dengan pukulan ini. Kekuatan di balik cahaya pedang mengandung kekuatan hukum dunia yang mengerikan, dan itu benar-benar menggulingkan pemahaman banyak orang. Tidak lagi cukup untuk menggambarkan pedang ini sebagai pedang yang kuat. Apakah kamu lihat? Inilah kekuatanku yang sebenarnya. Jika aku mengarahkan pedangku setengah kaki ke kiri, kamu pasti sudah mati. Long Aotian mengarahkan pedangnya ke Long Chen. Matanya penuh percaya diri. Long Aotian bisa merasakan kekuatan tak berujung mengalir di dalam tubuhnya. Saat itu juga, semua jejak ketakutan dan amarahnya lenyap, digantikan oleh keyakinan yang tak tergoyahkan. Dengan satu pukulan pedangnya, dia menerobos kubah langit. Pemandangan yang bahkan membuat hantu dan dewa menangis, menimbulkan ketakutan dan keheranan pada semua orang yang menyaksikannya. Jika kamu membidik setengah kaki lebih dekat, aku akan mengelak. Anda tahu bahwa Anda tidak dapat mengurung saya. Itulah sebabnya Anda bersikap sombong. Kesombongan ini merupakan tindakan karena kurang percaya diri. Ini hanya membuktikan bahwa sekuat apapun kamu tidak bisa menghapus rasa takut di hatimu, kata Long Chen ringan. Alasan mengapa Long Chen tidak bergerak sekarang adalah karena dia telah membaca niat Long Aotian. Dia bahkan belum mengedipkan mata. Namun, bahkan jika dia telah membaca niat Long Aotian, orang-orang tidak bisa tidak mengagumi keberaniannya. Jika serangan ini terjadi, 10.000 nyawa pun tidak akan cukup untuk menahannya. Long Chen benar-benar percaya diri. Omong kosong, dasar ras campuran. Kata-kata Long Chen dengan cepat menjatuhkan Long Aotian dari singgasananya yang tinggi. Wajahnya berkerut, dan manifestasi 3 bunganya bergetar saat dia mengarahkan pedangnya ke arah Long Chen. Mulutmu benar-benar menjijikkan. Apakah orang tuamu meninggal terlalu dini sebelum mereka bisa mengajarimu sopan santun? Setelah mencuri barang orang lain, kamu masih berani bersikap sombong. Hari ini, kamu akan membayar harganya dengan darah. Setelah itu, tatapan Long Chen menajam.
Jubah hitam dan rambut panjangnya mulai berkibar, dan kekuatan ledakan muncul dalam dirinya. Armor Pertempuran Bintang 7, Bab 4272. Ledakan. Gelombang ki yang eksplosif muncul dari bawah kaki Long Chen, berubah menjadi pilar cahaya yang membumbung ke langit. Saat itu terjadi, kehampaan itu retak dan berderit saat angin astral yang menakutkan membelah dunia seperti bilah tajam. Tidak baik, membela. Feng Fei berteriak. Lagi pula, tidak ada cara untuk menghindari hal seperti itu. Mengikuti perintahnya, para ahli terkemuka klan Jiang menembak ke depan dan memanggil perisai raksasa. Para ahli lainnya juga bereaksi serupa, memanggil pertahanan mereka sendiri untuk menerima angin astral liar itu. Ledakan, riak-riak raksasa menyapu medan perang, menembus penghalang, melintasi lingkaran laut di sekitar panggung bela diri, dan menghantam gedung-gedung di prefektur Sageking. Akibat benturan tersebut, banyak bangunan yang langsung runtuh. Angin astral menghancurkan bangunan di segala arah. Kekuatan macam apa itu? Beberapa kemuliaan surgawi bawaan telah mengaktifkan pertahanan berkekuatan penuh mereka, namun masih merasakan ki darah mereka bergejolak tak terkendali di dalam diri mereka, seolah-olah bisa meletus kapan saja. Mereka dipenuhi teror. Gelombang ki terus menjelajahi dunia saat penghalang itu sepenuhnya dilenyapkan. Namun, beberapa hukum tak kasat mata masih memisahkan panggung perang dari dunia luar. Long Aotian terlempar ke belakang. Kakinya menyeret kekosongan saat dia mencoba menstabilkan tubuhnya. Dia terkejut dan marah karena didorong mundur tanpa sadar. Ketika angin astral akhirnya tenang dan aura Long Chen stabil, orang-orang melihat cincin Dewa 7 warna Long Chen berputar. Namun laut astral di dalamnya tidak lagi bergerak. Sebaliknya, 7 bintang di lautan bintang itu bersinar seterang matahari. Bintang-bintang ini memancarkan cahaya suci dan agung yang menyinari Long Chen, mirip dengan kecemerlangan 7 matahari yang terkonsentrasi hanya pada Long Chen. Cahayanya sangat terang sehingga orang tidak bisa lagi melihat wajah Long Chen. Namun, hanya sosoknya saja yang memiliki kekuatan untuk mengguncang jiwa mereka, menyebabkan mereka memiliki rasa hormat yang mendalam di dalam diri mereka. Pada saat ini, Long Chen seperti seorang kaisar surgawi, eksistensi transenden yang bisa meremehkan orang lain, memancarkan aura yang tak terlukiskan. Saat Long Chen mengangkat pedang Minghong, seruan pedangnya mengguncang langit. Pedang Minghong menangis kegirangan. Bintang-bintang yang menyilaukan kemudian menyinari pedang Minghong. Dengan setiap bintang yang menyala, auranya tumbuh secara eksplosif. Long Chen memandang pedang Minghong dengan sedikit kesedihan. Hatinya tidak rela, tetapi dia tahu bahwa inilah yang paling diinginkan oleh pedang Minghong. Saat 7 bintang menyala di pedang Minghong, semua aura pembunuh di langit dan bumi tersedot hingga kering, dan kekuatan apokaliptik yang tak terbatas terkonsentrasi di pedang Minghong. Setelah melihat ini, ekspresi Long Aotian menjadi gelap. Sambil berteriak, dia mengangkat pedangnya dengan kedua tangannya, dan manifestasi 3 kelopak di belakangnya berputar dengan cepat, melepaskan semburan rune dan pancaran cahaya surgawi cemerlang yang mengalir ke pedangnya. Pada saat yang sama, manifestasinya dengan cepat meredup. Mati. Long Chen dan Long Aotian kemudian meraung pada saat yang sama. Niat membunuh mereka meledak. Ini adalah bentrokan antara dua musuh bebuyutan yang ditakdirkan. Dengan masing-masing dari mereka meraih kemenangan, tidak ada lagi kemungkinan untuk mundur. Wilde, kembali. Setelah melihat adegan ini Liu Ruyan berteriak dan Wilde dengan patuh bergegas kembali. Saat berikutnya, tubuh asli Liu Ruyan menyebar, dan cabang pohon willow yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan mereka. Chu Yao kemudian meletakkan tangannya di punggung Liu Ruyan, menuangkan energi kayu yang sangat besar ke tubuh Liu Ruyan. Cabang-cabang pohon willow-nya kemudian dijalin menjadi ribuan penghalang yang melindungi semua orang. Li Qi, Ming Yuan, teriak Xia Chen. Dipahami, Li Qi dan Song Ming Yuan bertepuk tangan, membentuk dinding tanah untuk melapisi pertahanan Liu Ruyan. Sayangnya, Li Qi dan Song Ming Yuan tidak dapat menggunakan banyak kekuatan karena panggung bela diri ditangguhkan di udara. Karena tidak banyak energi bumi yang dapat mereka manfaatkan, mereka hanya dapat mengandalkan energi inti mereka sendiri. Setelah mereka selesai, Xia Chen mengertakkan gigi. Ratusan cakram formasi tiba-tiba muncul di udara, membentuk perisai raksasa di atas pertahanan Li Qi dan Song Ming Yuan.
Pasukan Dragon Blood Legion bergerak dengan sangat lancar karena kerja sama mereka yang sangat baik. Di sisi lain, ekspresi Lian Wuying dan yang lainnya menjadi gelap. Cepat, siapkan pertahanan. Ye Wuchen dan yang lainnya berteriak ketakutan. Melihat Dragon Blood Legion mengatur pertahanan mutlak ini, mereka langsung merasakan firasat buruk. Ledakan. Saat mereka dengan tergesa-gesa memasang pertahanan, pedang Minghong Longchen bentrok sengit dengan pedang 7 puncak Long Aotian. Hasilnya adalah ledakan kolosal yang menghancurkan kedua senjata dewa tersebut. Ledakan ini memicu awan jamur yang sangat besar. Kekuatan mengamuknya menyebar ke segala arah, bahkan melampaui senjata surgawi abadi. Bang! Tahap bela diri akhirnya runtuh, dan banyak ahli terhapus dari keberadaannya meskipun telah memanggil pertahanan terkuat mereka. Hanya beberapa faksi kuat yang mampu bertahan dari serangan ini. Ketika panggung bela diri meledak, mereka terlempar ke udara. Riak yang mengerikan itu kemudian berlanjut hingga ke prefektur Sageking, meratakan daratan dan mengirim banyak ahli terbang dengan menyedihkan. Dalam kekacauan itu, tidak diketahui berapa banyak orang yang tertimpa kematian. Setelah riak mengerikan itu berlalu, formasi besar Xie Chen langsung meledak, dan kekuatan besar menghancurkan penghalang tanah Li Qi dan Song Mingyuan. Di bawah kekuatan yang luar biasa ini, pertahanan Liu Ruyan dengan cepat runtuh. Mengingat banyaknya orang yang dia lindungi dan luasnya wilayah, seolah-olah dia menanggung dampak puluhan kali lipat yang dihadapi orang lain. Untungnya, ketika penghalang luarnya meledak, cabang tenun Liu Ruyan membuat mereka terpental seperti bola, mengurangi tekanan. Pada akhirnya, pertahanannya tidak hancur. Namun, saat mereka bangkit kembali, orang-orang di dalamnya berada dalam posisi yang sulit. Ada yang hampir batuk darah, namun setidaknya berhasil bertahan. Ledakan. Ketika Liu Ruyan membuka kancing pertahanannya dan semua orang melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua tercengang. Mereka tidak tahu di mana mereka berada. Panggung bela diri telah hilang, dan cincin laut tidak ada lagi. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya menjadi reruntuhan, tidak meninggalkan jejak apapun yang familiar. Jika mereka tidak dapat melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, mereka bahkan akan berpikir bahwa mereka telah diteleportasi ke suatu negeri asing. Guoran dan yang lainnya mencari-cari pusat medan perang dan bersorak ketika mereka melihat Long Chen masih berdiri. Dia berlumuran darah tapi masih berdiri di udara seperti dewa pertempuran yang tak terkalahkan. Long Chen tiba-tiba bergerak. Sayap kunpengnya mengepak dan dia menembak jatuh. Bab 4273. Aotian panjang. Ketika orang-orang melihat sosok yang dituju Long Chen, mereka terkejut. Long Aotian terbaring di tanah, penuh luka. Beberapa di antaranya begitu dalam hingga memperlihatkan tulang. Auranya lesu, dan terbukti bahwa serangan terakhir telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Saat melihat Long Chen mendatanginya, wajah Long Aotian berubah. Dia kemudian menembak dari tanah dan meninju Long Chen. Tanda 3 warna muncul di sana, sementara langit dan bumi bergetar sebagai tanggapannya. Bahkan pada kaki terakhirnya, Long Aotian masih menakutkan. Adapun tinju Long Chen, 7 bintang menyala saat dia melepaskan pukulan sederhana. Ledakan, jeritan Long Aotian terdengar saat tabrakan itu terjadi. Lengannya hancur berkeping-keping. Long Aotian telah dikalahkan. Terengah-engah rasa tidak percaya melanda kerumunan. Seseorang sekuat Long Aotian, yang telah membuka manifestasi penggabungan surgawi 3 bunga dan menyimpan potensi untuk naik sebagai kaisar manusia, ternyata dikalahkan. Monster macam apa Long Chen itu? Kekuatan Long Aotian telah melampaui ekspektasi semua orang, tapi dia masih kalah dari Long Chen. Lebih jauh lagi, itu adalah kekalahan total dan total tanpa ada ruang untuk alasan. Setelah bentrokan besar itu, aura mereka berdua turun. Tetapi Long Chen masih memiliki energi lebih banyak daripada Long Aotian. Siapa yang menang dan siapa yang kalah sudah jelas. Dengan kata lain, kekuatan Long Chen tidak hanya sedikit lebih besar dari kekuatan Long Aotian. Setelah menghancurkan lengan Long Aotian, Long Chen berbalik dan menembak Long Aotian sekali lagi, mencapai cakar ke arah tenggorokan Long Aotian. Namun, ruang tiba-tiba bergetar, dan tombak muncul entah dari mana, menusuk punggung Long Chen.
Suara menakutkan yang menembus kehampaan itu memberitahunya bahwa Yang Mulia Surga Bawaan sedang menyerangnya. Terlebih lagi, orang ini telah memahami waktunya dengan sangat baik. Jika Long Chen ingin menghindari serangan ini, dia harus menyerah dalam mengejar Long Aotian. Bang! Tangan Long Chen mengayun dan dengan kuat menangkap ujung tombak. Saat melihat ke belakang, tatapan Long Chen menjadi semakin dingin. Orang yang menyerangnya adalah tetua ke-8 dari klan panjang yang arogan. Melihat Long Chen mengalihkan perhatiannya padanya, rambut tetua ke-8 tiba-tiba berdiri tegak. Bang! Dia menghancurkan jimat batu giok, menyebabkan energi spasial menyelimuti dirinya. Jelas sekali. Tetua ke-8 itu licik dan telah mempersiapkan jalan keluarnya sejak awal. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan Long Chen, dia langsung menggunakan jimat untuk melarikan diri. Saat energi spasial menyelimuti tetua ke-8, Long Chen mendorong tombaknya kembali ke arahnya. Kekuatan yang sangat besar mendorongnya ke seluruh tubuhnya, menembusnya langsung. Namun, saat Long Chen hendak membunuhnya, energi spasial diaktifkan dan mengirimnya pergi. Namun, pukulan Long Chen sangat menghancurkan. Meskipun tetua ke-8 tidak diledakkan saat itu juga, peluang dia untuk bertahan hidup tidaklah tinggi. Saat tetua ke-8 menghilang, Long Chen melemparkan tombak di tangannya ke arah Long Aotian. Pada saat itu, jimat giok muncul di tangan kirinya. Namun, sebelum dia bisa menghancurkannya, tombak itu menghancurkan jimat dan sisa tangannya. Long Aotian kemudian berteriak dan berlari menyelamatkan nyawanya. Tetua Agung, selamatkan aku. Long Aotian berteriak ketakutan, tanpa ada kesan ahli. Sebaliknya, dia lebih terlihat seperti anjing liar. Mengamati rangkaian kejadian ini, banyak ahli yang menghela nafas dalam hati. Long Aotian sekarang benar-benar dikalahkan. Pertempuran itu telah menghancurkan kepercayaan dirinya dan memperkuat sifat jahatnya. Semua bakatnya yang luar biasa akan sia-sia, dan pencapaiannya di masa depan akan sangat terbatas. Sudah jelas bahwa, pada titik ini, Long Aotian akan mengalami kesulitan besar bahkan untuk mencapai status yang mulia surga, apalagi bercita-cita menjadi kaisar manusia. Bakat ini benar-benar sia-sia, semua berkat Long Chen. Tiba-tiba, ekspresi Long Chen berubah. Dia melihat banyak ahli dari ras iblis, ras darah, ras binatang iblis, ras kematian, ras bayangan, ras netherworld, dan banyak lagi lainnya yang membanjiri Dragon Blood Legion. Dalam sekejap, Long Chen memahami niat mereka. Tujuan mereka adalah untuk membunuh para ahli yang berhasil menyerap tanda keberuntungan karma. Para ahli ini mungkin tidak bisa menggunakan rune itu sekarang. Tapi begitu mereka dewasa, mereka akan menjadi ancaman serius bagi ras lain. Di masa depan, mungkin semua ras lain akan ditindas oleh umat manusia. Saat Long Chen mengejar Long Aotian, pertempuran kacau balau juga terjadi di sisi itu. Para ahli dari Akademi Cakrawala Tinggi, Sekte Sungai Berbintang, dan Istana Dewa Perang semuanya ikut serta dalam pertempuran tersebut. Namun, terlalu banyak musuh yang membanjiri mereka dari segala sisi. Mereka jelas ingin memanfaatkan kekacauan ini untuk membunuh mereka semua, tidak memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Long Chen melihat ke arah Long Aotian yang melarikan diri dan kemudian rekan-rekannya yang mengelilinginya. Dia harus mengambil keputusan sulit. Jika dia mengejar Long Aotian, mungkin Dragon Blood Legion akan bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi yang lainnya, mereka semua akan dibunuh. Namun, jika dia menyerah mengejar Long Aotian, peluang bagus seperti itu mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Long Chen selalu tegas, tapi sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa. Saudara magang senior Long Chen, ayo, bunuh Long Aotian yang tidak tahu berterima kasih itu. Kita akan baik-baik saja. Melihat Long Chen terdiam, beberapa orang melihat petunjuk dan meneriakinya. Merekalah yang datang untuk membantu Long Chen. Setelah mengetahui pengalaman tragis Long Chen, hati mereka dipenuhi amarah atas namanya. Kalau saja mereka memiliki kekuatan, merekalah yang akan menyerang Long Aotian. Baiklah, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Long Chen mengatupkan giginya dan tiba-tiba berbalik, melebarkan sayap kunpengnya saat dia bergegas kembali ke Dragon Blood Legion. Dengan kilat di tangan kirinya dan api di tangan kanannya,
Dia memanggil guntur yang menggelegar di atas 9 langit dan melantunkan sutra api yang bergema di seluruh langit dan bumi. Pemusnahan dunia api petir. Saat Long Chen menyatukan kedua tangannya, teratai pemusnahan yang tercipta dari perpaduan petir dan api menghantam para ahli di bawah. Ledakan. Ledakan petir dan api langsung melahap dan mengubah banyak ahli menjadi debu. Bahkan Yang Mulia Surga Bawaan pun tidak mampu menahan serangan gencar tersebut. Bunuh dia. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya melolong dan menyerang Long Chen. Meskipun serangan dari Long Chen ini sangat menakutkan, serangan itu tidak lagi memiliki kekuatan serangan terakhirnya terhadap Long Aotian. Dengan demikian, jelas bahwa kekuatan Long Chen mulai menurun. Begitu kekuatan seseorang mulai turun, kekuatan itu akan terus berkurang. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk membunuh Long Chen. Setelah petir dan api menghancurkan medan perang, mereka berubah menjadi dua naga besar. Sekarang, Lei Linger dan Wo Linger bebas menyerang musuhnya sendiri. Kedua naga itu mengeluarkan gelombang nafas naga, menyebabkan kilat dan api menyatu sekali lagi, membunuh banyak ahli. Setelah itu, Lei Linger menembak ke arah ras salamander valet petir surgawi dan memulai pembantaian. Di sisi lain, dengan api yang berputar-putar di sekelilingnya, Wo Linger menembak ke arah para ahli yang menghalangi jalan Long Chen. Dengan kedua saudari itu mengeluarkan kekuatan penuh mereka mengubah medan perang menjadi tempat pembantaian mutlak. Ledakan. Long Chen menerobos pengepungan mereka dan kembali ke barisan Dragon Blood Legion. Bab 4274. Saudara magang senior Long Chen, mengapa kamu menyerah pada balas dendammu? Kenapa kamu tidak membunuh Long Aotian? Teriak seorang ahli dengan marah. Bahkan matanya pun merah. Long Chen tertawa. Membunuhnya tidak berarti apa-apa. Dalam hatiku, hidupmu lebih penting. Bagaimanapun juga, kita adalah kawan yang berjuang bersama. Saudara yang berbagi hidup dan mati. Anda bersedia mempertaruhkan hidup Anda untuk membantu saya. Tentu saja, saya harus bisa melakukan hal yang sama untuk Anda. Adapun Long Aotian, saya bisa membunuhnya kapanpun saya mau di lain waktu. Kakak Long Chen. Beberapa dari mereka mulai menangis. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keputusan sekecil itu akan membuat mereka disukai oleh ahli yang tiada taranya seperti Long Chen. Saudara-saudara yang baik, ikuti aku keluar. Anda masing-masing adalah harapan umat manusia. Jika kamu benar-benar memperlakukanku sebagai saudara, kamu akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Saat dia berteriak, dia mengeluarkan senjata iblis dalam bentuk pedang. Karena dia tidak mau repot-repot memilih yang lebih baik. Dia kemudian secara langsung memimpin semua orang untuk keluar dari blokade. Lagi pula, waktu tidak menunggu siapapun. Long Chen harus memimpin semua orang keluar secepat mungkin. Jika mereka benar-benar tertangkap, tidak mungkin dia bisa melindungi semua orang. Mereka menyerbu ke arah kamras manusia. Karena hal ini akan memaksa penyerangnya untuk mengepung area yang lebih luas jika mereka bermaksud menjebak mereka. Ini memberi mereka secercah harapan untuk berhasil membunuh jalan keluarnya. Long Chen memimpin barisan depan dengan pedang iblisnya, seperti dewa perang. Dengan bintang-bintang berkelap-kelip di pedangnya, dia tak terhentikan. Bahkan Yang Mulia Surga Bawaan tidak mampu menghentikannya sedikit pun. Long Chen berada di depan, sedangkan ahli ras kematian berada di belakang. Mereka menyerbu, meninggalkan tumpukan mayat dan sungai darah di belakang mereka. Cepat, pergi. Saat itu, pihak umat manusia juga menyerbu untuk menjangkau mereka. Bai Zantang adalah orang pertama yang menghubungi mereka melalui para pakar akademi. Kamu tidak akan pergi hari ini. Saat itu, Ki Ungu meledak saat ahli keluarga Su menyerang mereka. Valet Ki bergema di langit, menyebabkan Long Chen dan rekan-rekannya terhuyung. Tekanan yang mengerikan membuat mereka merasa darah mereka akan membeku. Eternal setengah langkah sedang menyerang sekelompok junior. Apakah tahun-tahunmu telah terbuang sia-sia dengan hidup seperti seekor anjing? Saat itu, dengusan sedingin es terdengar, dan tombak tulang menusuk ke arah kepala keluarga Su. Melihat pemandangan ini, Su Changchuan dan pakar ras bulan purnama lainnya sangat gembira. Pemimpin ras mereka juga datang untuk menyelamatkan mereka. Tombak tulang menembus kubah langit, menyebabkan ekspresi kepala keluarga Su berubah.
Pedang ungu miliknya kemudian membelah kekosongan. Ledakan, dunia berguncang akibat tabrakan tersebut. Dan kekuatan yang mengejutkan membuat banyak orang merasa seperti diinjak-injak oleh binatang buas yang sangat besar. Akibatnya, banyak ahli yang melakukan peretasan darah. Mereka ketakutan. Ini adalah kekuatan dari ahli abadi setengah langkah. Bumi mulai retak dan ambruk. Tabrakan antara ahli setengah langkah abadi menyebabkan daratan berubah bentuk. Kapan ras bulan purnama menjadi hewan peliharaan umat manusia? Teriak kepala keluarga Su dengan marah. Mulutmu benar-benar menjijikkan. Su Jianxiong mendengus dan menyerangnya sekali lagi. Long Chen, bawa mereka pergi. Teriak Ibu Bai Xiaole. Awalnya, dia berencana menggunakan seni murid untuk memindahkan mereka secara langsung. Namun, dia takut ada ahli yang kuat mengganggu tekniknya. Itu akan terlalu berbahaya bagi orang-orang yang diangkut. Dan mereka bahkan mungkin akan tertimpa energi spasial. Selain itu, ruang angkasa selalu berubah-ubah di medan perang ini. Jadi masih cukup berbahaya untuk melakukannya. Lebih jauh lagi, bahkan dengan setengah langkah para ahli abadi mulai bertarung. Hukum tata ruang terus-menerus dilanggar. Bahkan membuat jimat transportasi spasial menjadi tidak efektif. Dengan bantuan Bai Zantang dan yang lainnya, tekanan pada Dragon Blood Legion langsung mereda. Selama mereka tidak dikepung dan dikurung, mereka masih punya pilihan. Di belakang, dua naga masih menimbulkan kekacauan. Lei Linger membantai ahli ras salamander valet petir surgawi dengan pedang liar. Dan setiap kali dia membunuh satu, dia akan mencabut sisik mereka. Bagaimanapun, timbangan itu memiliki kemampuan yang menantang surga untuk menyerap kekuatan petir dunia. Mereka pada dasarnya adalah formasi pengumpulan roh mini untuk Lei Linger. Di tangan Lei Linger, sisik-sisik ini dapat mengeluarkan kekuatan yang 1000 kali lebih kuat daripada yang dimiliki oleh ras salamander valet petir surgawi, memberinya sumber kekuatan yang tiada habisnya. Pada awalnya, para ahli ras salamander valet petir surgawi masih menyerangnya dengan ganas. Namun mereka segera menyadari teror mutlak yang diwujudkan oleh Lei Linger. Dia praktis memiliki tubuh yang tidak pernah mati. Ledakan. Pemimpin ras mengandalkan senjata surgawi abadi miliknya untuk menghancurkan pedang liar Lei Linger. Tetapi pada saat itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa senjata surgawi abadi leluhur ras mereka tiba-tiba lepas dari kendalinya. Itu benar-benar lolos darinya dan muncul di tangan Lei Linger. Pemimpin perlombaan masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi ketika Lei Linger memotongnya menjadi dua dengan satu tebasan pedang barunya. Selama pertarungan, Lei Linger menggunakan jiwanya untuk berkomunikasi dengan pedang petir ini. Hasilnya, item spirit dari senjata surgawi abadi terbangun, dan ia memilih untuk langsung menerima Lei Linger sebagai tuannya. Dengan senjata surgawi abadi ini, para ahli ras salamander valet petir surgawi ditebang seperti kubis. Setiap pukulan pedangnya membunuh mereka berbondong-bondong. Akibatnya, ras salamander valet petir surgawi kini mundur. Di sisi Huo Linger, dia juga berkomunikasi dengan atribut api senjata surgawi abadi dari Yang Mulia Surga yang tidak beruntung. Dan itu juga sebuah pedang. Dengan senjata surgawi abadi di tangan mereka, keduanya seperti dewi pembunuh yang dengan gila-gilaan membantai para ahli dari berbagai ras. Hanya karena merekalah para ahli itu tidak berani melangkah terlalu jauh, sehingga mengurangi tekanan pada Long Chen dan yang lainnya. Semakin banyak ahli berbondong-bondong ke pihak mereka. Beberapa datang untuk membantu Long Chen dan yang lainnya melarikan diri. Tetapi kebanyakan dari mereka ingin membunuh mereka. Medan perang terus bergerak saat Long Chen dan yang lainnya berlari menjauh. Dengan cepat meninggalkan wilayah prefektur Sageking. Meskipun Long Chen dan yang lainnya cepat, pengejar mereka juga tidak lambat. Oleh karena itu, medan perang terus bergerak, meninggalkan banyak mayat di belakangnya. Tiba-tiba, ruang bergetar ketika ahli iblis muncul di depan mereka dan menyerang Long Chen. Semua orang terkejut. Ini adalah ahli setengah langkah abadi yang menakutkan. Terlebih lagi, dia berhasil menyembunyikan dirinya dengan sempurna, menunggu mereka bertemu dengannya. Namun, saat dia menampakkan dirinya, tubuhnya tiba-tiba terbelah dua oleh sepasang tangan besar. Bab 4275. Seorang ahli abadi setengah langkah baru saja muncul tetapi secara paksa dirobek oleh sepasang tangan besar.
menyebabkan darah iblis menyembur keluar. Semua darah ini langsung berubah menjadi rune, tanpa setetes pun menyentuh tanah. Ledakan, pakar abadi setengah langkah itu terkoyak, tetapi Yuan spiritnya berhasil melarikan diri. Karena merasa frustrasi, ia kemudian mengeluarkan raungan yang sangat marah. Namun teriakan itu terhenti di tengah jalan ketika sebuah cakar hitam menghancurkan Yuan spirit miliknya. Dari dalam rune yang berputar itu, seorang pria besar seperti pagoda besi muncul. Tuan Istana, Long Chen berteriak. Ketua istana telah membunuh ahli setengah langkah abadi dalam sekejap. Matanya penuh kegembiraan. Seharusnya tidak ada masalah bagiku untuk bertarung sekarang, kan? Kepala istana melihat tangannya sendiri dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian berteriak, mereka yang berani menyentuh murid akademi saya akan mati. Diiringi suara gemuruh, tangisan naga yang keras meledak seperti tsunami yang menyapu manusia, memancarkan aura kental dan ki darah yang mengamuk. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa penguasa istana sebenarnya adalah ahli setengah langkah abadi yang menakutkan. Long Chen, pergi. Tuan istana tidak bisa diandalkan. Begitu dia menjadi gila, dia tidak akan menjaga orang lain, kata Bai Zantang buru-buru. Lagi pula, dia memahami tuan istana dengan sangat baik. Karena itu, dia khawatir Long Chen akan salah paham terhadap tuan istana, berpikir bahwa tuan istana akan mengikuti dan melindungi mereka. Dengan pengingat itu, Long Chen terus menerobos musuh-musuhnya dengan pedang iblis. Ras naga barbar sebenarnya telah menjadi hewan peliharaan umat manusia. Apa hak Anda untuk menjadi sombong? Aku sendiri yang akan menanganimu. Kunpeng raksasa kemudian muncul. Sayapnya yang besar membentang melintasi langit. Dan ketika itu terjadi, bintang-bintang mulai terlihat di balik sayapnya yang megah. Kunpeng ini adalah perwujudan yang dibawa oleh pemimpin ras Kunpeng saat ini. Dan dia juga berada di titik puncak untuk mencapai status abadi. Hanya tinggal setengah langkah lagi darinya. Ledakan. Saat berikutnya, pemimpin ras Kunpeng melepaskan cakarnya ke arah penguasa istana, mengirimkan gambar cakar yang sangat besar ke arahnya. Melihat ini, penguasa istana menanggapi dengan dengusan menghina dan melepaskan cakarnya juga. Bentrokan antara dua kekuatan kolosal ini menyebabkan kekosongan itu meledak. Saat kekosongan berubah, bumi di bawah mereka runtuh, dan pusaran mengerikan muncul di udara. Itu menyerupai mulut iblis yang akan melahap dunia. Prefektur Sageking sedang tenggelam. Jeritan ketakutan terdengar. Dan saat daratan terus-menerus surut, pecahan rune yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke udara. Hukum langit dan bumi telah berubah menjadi kekacauan. Long Chen dan yang lainnya awalnya terbang di udara. Tetapi karena hukum menjadi kacau, mereka kehilangan kemampuan untuk terbang di luar angkasa. Berlari, selain Eternals setengah langkah, tidak ada yang bisa terbang. Jadi mereka tidak punya pilihan selain berlari dengan kaki mereka. Bahkan Long Chen tidak bisa terbang dengan sayap kunpengnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa memimpin semua orang dengan terburu-buru. Di sisi lain, kecepatan Monian tidak berubah. Sepatu botnya yang usang itu sangat aneh karena sebenarnya tidak terpengaruh. Long Chen, berapa banyak energi yang tersisa? Monian datang ke sisi Long Chen dan berbicara dengannya secara spiritual. Kurang dari 30%. Long Chen tidak tahu apa yang Monian rencanakan dengan pertanyaan ini, tapi dia menjawabnya dengan jujur. Sial, itu kecil, itu tidak baik. Yang terpenting bagi seorang pria adalah daya tahan, kata Monian. Long Chen hampir tersandung ke tanah. Bahkan saat ini, orang ini masih ingin bercanda. Lalu bagaimana denganmu? Long Chen mau tidak mau bertanya. 95%, kata Monian bangga. Jangan membual, apakah kita bersaudara? Kenapa aku harus berbohong padamu? Jangan salah paham. Aku tidak bisa membunuh Yan Wuji, tapi dia juga tidak berdaya melakukan apapun padaku. Dalam hal ketahanan, saya bisa mengalahkan 3 orang darinya. Apakah kamu tidak melihat bahwa dia telah menghilang? Energinya tersisa kurang dari 50%. Jadi dia takut, kata Monian dengan kepuasan yang luar biasa. Kamu sekeren itu, hehe. Kupikir kamu setidaknya memiliki 50% energi yang tersisa. Mengapa kamu tidak istirahat dulu dan biarkan aku yang memimpin? Kamu harus menghemat energimu, kata Monian sambil tersenyum.
Long Chen mengangguk. Bentrokan terakhir dengan Long Aotian adalah keinginan terakhir dari pedang Minghong. Jadi Long Chen tidak menahan diri. Akibatnya, satu pukulan itu menghabiskan 40% simpanan energinya. Sebenarnya, dalam serangan terakhir itu, Long Chen tidak perlu menggunakan banyak energi. Bagaimanapun, pedang Minghong sudah hancur saat itu, sehingga sebagian besar energinya terbuang sia-sia karena tidak dapat disalurkan dengan baik. Namun, Long Chen tidak menyesalinya. Dia dengan rela mengucapkan selamat tinggal kepada rekan tempurnya dengan kekuatan terbesarnya, memastikan bahwa tidak ada penyesalan yang tersisa di kedua sisi. Untuk menghemat energinya, Long Chen menonaktifkan Seven Star Battle Armor, hanya menyisakan Dragon King Battle Armor yang aktif. Penyesuaian ini menyebabkan auranya langsung anjlok. Tiba-tiba, hati Long Chen tersentak, mendorongnya untuk memindai area sekitarnya. Ekspresinya tetap tidak berubah, tapi sekarang cahaya dingin muncul di matanya. Long Chen kehabisan tenaga, bunuh dia. Ketika Long Chen menyingkirkan Seven Star Battle Armor, banyak musuhnya merasakan auranya anjlok dan mengumumkannya dengan keras. Lagi pula, para jenius surgawi lainnya seperti Lian Wuying, Ye Wuchen, dan Zhao Xingtian masih mengejarnya. Namun, ketika mereka sedang mengejar, mereka menahan diri untuk tidak menyerang dan diam-diam memulihkan energi mereka, malah membuat orang lain menghabiskan Long Chen dan yang lainnya. Jadi, melihat Long Chen menyingkirkan Seven Star Battle Armor, mereka merasa kesempatan mereka telah tiba. Panah penusuk awan badai yang sangat besar, Monian menginjak kekosongan, dan sepatu botnya menyala. Tidak terpengaruh oleh ruang kacau ini, dia muncul di udara dan menarik busurnya dengan tepat. Saat berikutnya, hujan anak panah ditembakkan. Mereka sehalus dan lebat seperti bulu banteng tetapi merobek udara seperti kilat. Lian Wuying dan yang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa setiap anak panah memiliki ki kematian yang mengerikan. Sangat menakutkan hingga daun Lian Wuying dengan cepat membusuk saat terkena salah satu dari mereka. Para ahli di sekitar mereka langsung mengeluarkan teriakan yang membuat heboh. Namun, mereka tidak berhasil berjuang lebih dari sekejap sebelum mereka berubah menjadi mayat yang membusuk. Racun mayat. Long Chen kaget. Monian sering menghabiskan waktu di kuburan kuno dan harus berurusan dengan racun mayat semacam ini secara rutin. Long Chen bahkan membantunya menghilangkan racun itu dari dirinya dengan kekuatan petir. Racun mayat selalu menjadi masalah bagi Monian. Dalam petualangannya sebagai Grave Robert, ia sering menemukan jenis racun mayat yang mengerikan. Setelah terinfeksi racun ini, menghilangkannya sangatlah sulit. Namun, Monian berhasil mengubah racun mayat ini menjadi kemampuan surgawi, menambahkannya ke panahnya. Dia sekarang bisa menghilangkan racun darinya dan mendapatkan serangan pembunuh yang mengerikan sebagai balasannya. Ledakan. Saat Monian memamerkan kemampuan surgawinya, ledakan yang mengguncang surga datang dari kejauhan. Ketika Long Chen menoleh, matanya melebar karena terkejut. Bab 4276. Pemimpin istana dikelilingi oleh 8 orang abadi setengah langkah. Di antara mereka, seorang tetua dari ras darah mengalami kemalangan yang menyedihkan karena salah satu lengannya dicabut secara brutal dari tubuh mereka. Namun, saat penguasa istana merobek lengan ahli darah itu, sebuah pedang muncul tanpa suara, menusuk punggung dan dadanya. Pembunuh bayangan. Long Chen mendidih karena marah. Penyerangnya adalah pembunuh bayangan abadi setengah langkah. Musuh yang sangat tangguh bahkan sang penguasa istana pun tidak bisa menghindari serangan mereka. Long Chen merasa jantungnya tidak lagi berdetak. Kejadian yang tiba-tiba membuatnya terkejut. Ketua istana kemudian melihat ke arah pedang yang menusuk tubuhnya dan perlahan berbalik. Senyuman ganas terlihat di wajahnya. Shadow Assassin adalah seorang tetua yang tampak keriput. Ketika dia melihat tuan istana tersenyum padanya, rambutnya berdiri tegak, dan dia merasa seperti setan sedang mengincarnya. Dia mencoba menariknya tetapi terkejut saat mengetahui bahwa pedangnya sepertinya telah berakar di dalam tubuh tuan istana. Dia tidak bisa mengeluarkannya. Tuan istana tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, dan pedang itu meledak keluar dari tubuhnya bersama dengan darah segar. Shadow Assassin menemui ajalnya karena tertusuk oleh pedangnya sendiri, mengakibatkan ledakan. Meskipun ras Shadow memiliki kemampuan ofensif yang hebat, pertahanan mereka sangat lemah.
Yuan spiritnya kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menjauh. Namun, dia baru saja sampai dimanapun ketika Yuan spiritnya dihantam oleh telapak tangan penguasa istana. Persis seperti itu, setengah langkah abadi lainnya terbunuh. Pemimpin istana telah membunuh 2 orang Eternals setengah langkah, membuat takut banyak orang. Adapun luka di dadanya, sembuh dengan cepat, dan dalam sekejap, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Luka yang disebabkan oleh senjata Dewa Abadi yang dipegang oleh Dewa Abadi setengah langkah telah hilang begitu saja. Semua ahli yang menyerang Tuan Istana merasa ngeri. Mereka belum pernah melihat keberadaan yang begitu menakutkan sebelumnya. Penatua yang menyapu memerintahkan saya untuk tidak berkelahi dengan orang lain. Namun, jika seseorang ingin menyerangku, aku boleh melawan tanpa menahan diri. Hehe, setelah bertahun-tahun, kesempatanku akhirnya tiba. Tuan Istana tampak sangat menakutkan. Senyumannya menakutkan, dan matanya dipenuhi cahaya haus darah. Dia seperti dewa iblis yang telah disegel selama bertahun-tahun dan akhirnya terbebas dari segel itu. Seolah-olah dia ingin membantai seluruh dunia. Ketua istana langsung bergerak, mengirimkan cakar yang merobek kehampaan dan menyelimuti ketujuh Eternals setengah langkah di udara. Ledakan, riak kematian kemudian menyebar ke segala arah, perlahan-lahan melemah seiring meluasnya. Namun, bahkan dalam kondisi terlemahnya, ia masih bisa berubah menjadi angin astral yang menakutkan yang membuat banyak ahli terbang. Bumi terus-menerus ambruk, karena sebagian besar ahli tidak dapat terbang. Mereka hanya bisa tenggelam ke dalam jurang setelah disusul oleh tanah yang runtuh. Berlari, lari lebih cepat. Guoran berteriak ketakutan, melihat ke belakang dan melihat banyak ahli jatuh ke dalam ruang yang runtuh itu. Dia merasa merinding. Pertarungan antara para Eternals setengah langkah benar-benar mengerikan. Mereka seperti semut jika dibandingkan. Satu kesalahan saja dan mereka akan hancur sampai mati. Long Chen akhirnya mengerti mengapa Bai Zantang mengatakan bahwa mereka tidak bisa bergantung pada penguasa istana. Orang ini gila pertempuran. Jadi begitu dia mulai bertarung, dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain. Bahkan 1 lawan 7. Penguasa istana memaksa musuhnya mundur. Tidak perlu mengkhawatirkan dia. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan keras dan dunia menjadi gelap gulita. Arah suara itu adalah prefektur Sage King yang tenggelam. Di dalam kegelapan, setitik cahaya muncul seperti bintang jatuh. Itu tergantung di udara untuk beberapa saat, dan rune mulai berkedip cepat di sekitarnya. Itulah manik keberuntungan karma. Teriakan kaget terdengar. Cahaya ini memiliki penampakan yang sama persis dengan manik keberuntungan karma di panggung bela diri. Ini adalah manik keberuntungan karma yang sebenarnya. Sekarang setelah konvensi Raja Sage selesai, Raja Sage baru akan segera dinobatkan. Fenomena ini tercatat dalam sejarah. Setelah konvensi Raja Sage berakhir, pemenangnya akan dianugerahi manik keberuntungan karma, dan menjadi Raja Sage. Tiba-tiba, manik keberuntungan karma melesat ke sisi Long Chen. Melihat ini, banyak ahli yang meraung marah dan mencoba menghentikannya. Namun, hukum langit dan bumi sedang kacau, sehingga tidak bisa melompat setinggi itu. Mereka hanya bisa menyaksikan manik keberuntungan karma terbang di atas kepala mereka. Tiba-tiba, setengah langkah abadi melesat untuk mencapai manik keberuntungan karma. Dia adalah ahli ras manusia, tapi dia memakai topeng dan menyembunyikan auranya. Dan saat tangannya menyentuhnya, lengannya meledak. Manik keberuntungan karma tidak dapat dihentikan. Setelah melihat pemandangan ini, hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya hancur. Jika bahkan ahli abadi setengah langkah pun tidak bisa menghentikan manik keberuntungan karma, maka tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mencapai Raja Sage sejati. Manik keberuntungan karma kemudian berhenti di atas kepala Long Chen dan perlahan-lahan jatuh ke dalam tubuhnya. Long Chen merasakan tubuhnya bergetar saat energi aneh mengalir ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, kesadaran surgawi Long Chen terbentang tanpa batas, langsung merangkum 9 langit dan 10 negeri dan seluruh dunia di dalamnya. Namun, keadaan ini hanya berlangsung sesaat, meninggalkan Long Chen sensasi seperti berada dalam mimpi. Anehnya, mimpi ini membawa perasaan deja vu yang menakutkan, seolah-olah dia pernah mengalami hal serupa di masa lalu.
Namun dia juga yakin bahwa dia belum pernah mengalami pengalaman seperti itu sebelumnya. Setelah itu, rune padat yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas tubuh Long Chen, memancarkan cahaya cemerlang. Mereka memiliki kemiripan yang mencolok dengan rune yang diperoleh Dragon Blood Legion dan yang lainnya ketika manik keberuntungan karma pertama kali meledak. Cepat, bunuh Long Chen. Selama dia terbunuh, kita bisa mendapatkan rune Sage King, teriak Ye Wuchen. Setelah teriakan itu, orang-orang menjadi gila saat mereka menyerang Long Chen. Meskipun tahap bela diri Sage King sudah hilang, hukum tahap bela diri tetap ada. Jika tidak, manik keberuntungan karma Raja Sage tidak akan dikirim ke Long Chen. Dengan kata lain, Long Chen telah memperoleh pengakuan dari panggung bela diri, dan itulah mengapa ia memilih dia menjadi Raja Sage. Jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila karenanya. Mereka iri. Tapi yang terpenting, jika mereka bisa membunuh Long Chen, manik keberuntungan karma harus memilih tuan baru. Maka mereka juga akan punya kesempatan. Ledakan. Tiba-tiba, ruang di depan Long Chen meledak, dan seorang tetua bertopeng dengan tombak abadi menyerang Long Chen. Kamu tidak berani memperlihatkan wajahmu. Kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu jika kamu punya nyali? Mengutuk Monian ketika dia menemukan bahwa ada ahli abadi setengah langkah lainnya yang hadir. Orang ini sepertinya berasal dari ras manusia. Apakah dia membantu ras musuh untuk membunuh Sage King umat manusia? Ini membuat marah banyak orang. Monian menembak ke depan Long Chen, mencegat serangan tetua itu dengan busurnya. Akibatnya, busurnya bengkok, dan Monian merasakan kekuatan besar mengalir ke dalam dirinya, mengancam akan meledak di dalam dirinya. Long Chen tiba-tiba menekan tangannya ke punggung Monian dan menyedot setengah dari kekuatan ledakan itu, menyebabkan mereka berdua batuk darah pada saat bersamaan. Keduanya telah bergabung untuk menerima serangan setengah langkah abadi, tetapi mereka terluka karenanya. Tanpa menunjukkan belas kasihan, tetua bertopeng itu mengirimkan tebasan pedangnya lagi. Tiba-tiba, sinar pedang Qi melesat ke arah tetua bertopeng, menyebabkan dia terkejut dan buru-buru beralih ke pertahanan. Bang! Dia berhasil menghancurkan pedang Qi, tetapi seberkas pedang itu menyerempet wajahnya, meninggalkan garis berdarah dari dahi hingga mulutnya. Topengnya kemudian terlepas, memperlihatkan wajah panik. Bab 4277, Zifeng, Long Chen dan yang lainnya senang melihat serangan agresifnya, karena ini merupakan indikasi jelas bahwa Yue Zifeng telah sadar dan pulih. Mengingat intensitas pedang Qi-nya yang luar biasa, bahkan Eternal setengah langkah pun tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Alhasil, topeng ahli abadi ini pun hilang. Mati, terkejut dan marah. Dia buru-buru menyerang sekali lagi. Pukulannya menutupi semuanya. Dia tidak ingin orang lain mengenali identitasnya. Kaulah yang akan mati. Tiba-tiba, seruan nyaring terdengar di udara saat cakar naga hitam yang mengancam menjulur ke arahnya. Tetua itu terkejut dan langsung membalas dengan menebaskan pedangnya ke cakar naga yang mendekat. Ledakan. Tetua itu hancur berkeping-keping. Adapun senjata surgawi abadi miliknya, itu menembus tanah dan menghilang dari pandangan. Pemimpin istana sebenarnya telah menyerang dari jarak jauh, membuat banyak orang kebingungan. Selagi terlibat dalam pertarungan sengit melawan 7 Eternals setengah langkah, bagaimana dia bisa menyisihkan perhatiannya untuk menjaga mereka? Namun, efek samping dari perawatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh sembarang orang. Cakar ini menghancurkan ruang angkasa, melepaskan angin astral yang meledak-ledak yang membuat Long Chen dan yang lainnya terbang. Untungnya, Liu Ruyan sudah lama bersiap. Cabang-cabangnya menutupi semua orang, mencegahnya berhamburan ke udara. Namun demikian, serangan ini berdampak buruk pada Liu Ruyan, membuatnya memiliki kulit yang sedikit pucat. Semua cabangnya hancur. Saat itu, lusinan aura kuat muncul saat para ahli dari berbagai ras muncul. Masing-masing memiliki aura ahli abadi setengah langkah. Bunuh manusia ini. Mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kami akan menghentikan orang ini. Teriak seorang ahli iblis yang memegang perisai tulang putih. Setelah itu, semua pakar kuat ini bergegas menuju penguasa istana. Ledakan. Ahli iblis itu kemudian terlempar dengan cakar dari penguasa istana. Namun perisainya berhasil memblokirnya.
Setelah itu, ahli iblis itu membalas sekali lagi. Pakar iblis ini sepertinya berspesialisasi dalam pertahanan. Karena tidak percaya diri untuk mengalahkan Tuan Istana, dia hanya ingin menghentikannya dan menciptakan peluang bagi orang lain. Pemimpin istana kini dikelilingi oleh lebih dari 30,5 langkah ahli abadi. Dengan konsentrasi kekuatan yang begitu besar di satu lokasi, udara berderak dengan gema senjata Dewa Abadi, menyebabkan sosok penguasa istana menghilang di tengah kekacauan. Sepertinya dunia akan meledak. Bunuh Long Chen dan ambil gelar Sage King. Raung Ye Wuchen, dia orang pertama yang mencapai Long Chen. Di sisi lain, Lian Wuying, Zhao Xingtian, Putri Bayangan, makhluk hidup Ghost Dao, dan ahli kuat lainnya dari berbagai ras juga dengan gila-gilaan menyerang. Setelah berhadapan dengan ahli abadi setengah langkah itu, Long Chen dan yang lainnya terpaksa berhenti sejenak, membiarkan musuh mereka langsung mengepung mereka. Begitu saja, mereka kehilangan kesempatan untuk kabur. Saudaraku, sepertinya kita kurang beruntung hari ini. Mampu bertarung bersamamu adalah kehormatanku. Jika kita tidak mati, mari kita bertemu lagi. Namun jika kita semua mati, mari kita terlahir kembali dan bertarung bersama sekali lagi. Membunuh, Long Chen meraung. Pada saat ini, plot apapun tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan untuk melawan dan bertahan hidup. Membunuh, para prajurit Dragon Blood dan para ahli lainnya meraung pada saat yang bersamaan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi membunuh jalan keluarnya. Jadi mereka ingin melihat berapa banyak musuh yang bisa mereka tarik bersama mereka sebelum mereka mati. Meng Qi, Chu Yao, Tang Wan Er, dan yang lainnya tidak lagi menahan diri, sehingga teknik kuat mereka keluar dengan ganas. Long Chen meraung dan memanggil Seven Star Battle Armor sekali lagi. Saat aura kuatnya meletus lagi, pedang iblisnya bersiul ke arah ahli abadi setengah langkah. Mati. Seorang ahli abadi setengah langkah dari ras darah baru saja menyerang ke depan ketika Long Chen dengan cepat menutup jarak untuk menghadapinya. Ledakan. Pedang iblis Long Chen menyerang senjata dewa lawannya. Kekuatan ketujuh bintangnya kemudian dituangkan ke dalam pedang itu, menyebabkannya tiba-tiba hancur. Akibatnya, ki darah Long Chen terbalik di dalam dirinya. Namun lawannya juga terhuyung mundur, terkejut. Raja abadi kecil seperti Long Chen sebenarnya mampu melawannya secara merata. Jika Long Chen tumbuh dewasa, itu akan menjadi bencana bagi ras darah. Oleh karena itu, niat membunuh tiba-tiba meledak dari ahli darah. Dia menerkam Long Chen sementara Long Chen terjatuh kembali. Dengan hilangnya pedang iblisnya, Long Chen memanggil tombak iblis abadi. 7 bintang kemudian melonjak di atasnya, dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Ledakan, mengabaikan perlawanan tombak terhadapnya. Long Chen hanya menghancurkan ahli abadi dari ras darah dengan seluruh kekuatannya. Akibatnya, tombak itu meledak, sementara musuhnya terlempar mundur 3 langkah. Long Chen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena dia tidak memiliki senjata yang cocok. Bagaimanapun juga, kekuatan ketujuh bintangnya terlalu mendominasi, menyebabkan senjata di bawah level abadi tidak mampu menahannya. Senjata iblis memiliki tulisan ras iblis, memberinya energi yin yang kuat. Sebaliknya, kekuatan 7 bintang adalah kekuatan yang tertinggi. Tentu saja, menggunakan keduanya secara bersamaan akan menghasilkan kekuatan yang bertentangan dan saling melawan. Memang benar, Long Chen mampu menggunakan kekuatan 7 bintang untuk secara paksa menaklukkan pedang iblis, tetapi menekannya juga menyebabkan kekuatannya melemah. Akibatnya, ia hancur dalam satu bentrokan. Begitu pula dengan tombaknya. Sementara ahli darah masih tersandung ke belakang, Long Chen mengeluarkan perisai dan menghantamkannya ke arahnya. Ledakan. Perisai itu meledak di depan ahli darah. Dari dalam pecahan itu, sebilah pedang menusuk seperti taring ular beludak, menusuk dada sang ahli. Kekuatan besar langsung merobek tubuhnya. Akibatnya, dia berteriak dan buru-buru lari. Ledakan. Bentrokan kekuatan brutal yang tiada henti dengan cepat menghabiskan energi Long Chen, menyebabkan auranya turun. Dalam kondisi puncaknya, saat pedang itu menembus tubuh ahli darah, kekuatan Long Chen akan meletus dan merenggut nyawanya. Namun, Long Chen saat ini sedang kelelahan. Meskipun serangannya menembus tubuh lawannya,
dia tidak memiliki kekuatan untuk melenyapkannya, sehingga musuhnya dapat melarikan diri. Umat manusia yang terkutuk, mati saja. Pakar darah itu merasakan ledakan ketakutan karena dia baru saja hampir mati. Namun, dia juga melihat Long Chen kelelahan. Dengan itu, dia dengan paksa menebaskan pedangnya ke arah Long Chen, menghancurkan senjata Long Chen. Long Chen kemudian batuk darah dan terhuyung mundur. Debu panjang. Melihat Long Chen terluka, Monian mencoba bergegas untuk membantu. Tetapi setengah langkah lagi, Abadi menghalanginya. Mati. Wajah ahli darah itu berubah menjadi menyeramkan. Dia mendekati Long Chen dan menghantamkan senjatanya ke arahnya. Tidak menyisakan ruang bagi siapapun untuk campur tangan dan menyelamatkan Long Chen. Perisai jiwa bintang. Tiba-tiba, Meng Qi berteriak. Matanya dipenuhi bintang yang jumlahnya tak terbatas. Setelah dia dengan cepat membentuk segel tangannya, perisai berbintang tembus pandang muncul di depan Long Chen. Ledakan, serangan ahli darah menghantam perisai dan benar-benar menyimpang ke samping, menyebabkan dia meleset. Namun, perisai itu kemudian hancur karena benturan, dan darah menetes dari bibir Meng Qi. Wajahnya tanpa warna, melihat Long Chen tidak sadarkan diri. Banyak ahli menjadi gila dalam upaya melancarkan serangan mematikan. Kemudian, dalam ledakan energi ungu yang tiba-tiba, sesosok tubuh bermanifestasi seperti hantu. Ketika semua orang melihat sosok ini, mereka berteriak, "Long Aotian, kamu berani!" Raung Monian, yang muncul pada momen penting ini adalah Long Aotian. Pada titik tertentu, dia telah kembali ke medan perang. Dan sekarang, jari-jarinya menjangkau kepala Long Chen. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya Oriole di belakangnya. Apakah Anda benar-benar yakin telah mengalahkan saya? Semua yang kamu miliki adalah milikku. Long Aotian menyeringai dengan senyum sinis. Apakah begitu? Mata Long Chen tiba-tiba terbuka, memperlihatkan kegelapan yang mendalam di dalamnya. Di dalam jurang itu, gambar tiga bunga tak menyenangkan bermekaran. Long Aotian langsung dilanda teror. Jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Bab 4278. Cakar naga emas kemudian menusuk dada Long Aotian. Sementara dia dengan bodohnya berdiri di sana, bahkan tidak bisa bergerak. Sepertinya jiwanya telah diambil. Apa kamu mengira aku tidak tahu kamu menahan diri? Saat aku hendak membunuhmu, kamu jelas masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi kamu memilih untuk menyerah. Saya tahu Anda menahan diri agar orang lain dapat menciptakan peluang yang lebih baik untuk Anda. Kamu bukan tandinganku. Jadi kamu hanya bisa berharap orang lain akan menguras tenagaku terlebih dahulu sebelum kamu menyerang. Itu akan menjadi satu-satunya kesempatanmu untuk membunuhku. Dan aku juga telah menunggu kesempatan ini untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika aku mengejarmu saat itu, peluangku untuk membunuhmu akan sangat rendah karena campur tangan klan Long. Tapi seperti biasa, kamu tidak pernah mengecewakanku. Jelas Long Chen. Senyum sinis muncul di wajahnya. Tiba-tiba, Long Chen menarik tangannya dari dada Long Aotian, memegang tulang di genggamannya. Cahaya warna-warni kemudian mulai mengalir di permukaan tulang ini. Itu hanya seukuran ibu jari, tapi menerangi dunia dengan cahayanya. Tulang tertinggi, tulang kecil itu sebenarnya menyebabkan seluruh dunia berubah. Saat itu, ahli ras darah pulih dari keterkejutannya dan menyerang Long Chen sekali lagi. Pukulan mematikan tiga bunga. Long Chen menutup satu matanya, sementara mata lainnya memperlihatkan tiga bunga yang berputar. Di udara, diagram tiga bunga muncul, menjerat ahli setengah langkah abadi di dalamnya. Setelah itu, ketiga bunga itu terjalin dan ruang di sekitarnya berubah bentuk. Pakar darah itu langsung terbunuh oleh ketiga bunga itu, mengejutkan semua orang. Mereka tidak mengira Long Chen memiliki seni murid yang mengerikan, mampu menembak setengah langkah abadi. Darah mengalir keluar dari mata Long Chen. Serangan mata api penyucian sangat menakutkan, namun serangan baliknya juga sama mengerikannya. Namun, Long Chen tidak keberatan. Dia mengembalikan perhatiannya ke Long Aotian sambil tetap tersenyum sinis. Dulu di makam bawah tanah, kamu telah kalah dalam gerakan ini, dan sekarang kamu masih menyukainya. Dari segi kekuatan, kamu bukan tandinganku. Sedangkan dari segi kecerdasan, kamu bahkan tidak bisa menandingi.
Kualifikasi apa yang harus Anda ambil untuk mengambil milik saya? Long Aotian gemetar. Jelas ketakutan. Namun, dia tetap tidak bergerak. Para penonton kemudian menyadari bahwa pada suatu saat, diagram 3 bunga telah muncul di pupil matanya juga. Baru pada saat itulah semua orang memahami situasinya. Tampaknya saat Long Aotian menyerang, dia terkena teknik murid Long Chen, membuatnya lumpuh. Darah masih mengucur dari dada Long Aotian, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Tampaknya dia sedang berjuang, tetapi tubuhnya tidak mendengarkannya. Long Chen, lepaskan Aotian. Kita semua anggota klan Long. Kita bisa membicarakan hal ini. Akhirnya, Tetua Agung Klan Panjang berbicara. Setelah itu, Tetua ke-8 muncul di sampingnya. Meskipun dia selamat, wajahnya sepucat kertas, dipenuhi kebencian yang mendalam. Serangan Long Chen sebenarnya telah merusak sebagian basis budidayanya, menyebabkan dia turun dari yang mulia surga ke yang mulia bumi. Dia berteriak dengan marah, "Long Chen, lepaskan dia. Jangan lupa bahwa ayahmu ada di tangan kami. Jika kamu membunuh Aotian." Long Chen dengan marah mengepalkan leher Long Aotian, mengangkatnya ke udara. Wajahnya berubah dengan kejam. "Kamu berani mengancamku dengan ayahku. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan membantai klan Panjang sampai tidak ada yang tersisa." Tiba-tiba, tubuh Long Aotian menegang, dan fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya ke Long Chen. "Long Chen, kamu mendekati kematian." Raung Tetua ke-8, "Long Chen, bisakah kita tidak membicarakannya? Dengan melakukan ini, kamu memperburuk situasi," saran Grand Elder dengan sungguh-sungguh. "Tidak ada ruang untuk membicarakan hal ini. Bakat ini adalah hadiah dari orang tuaku. Jadi semua yang dia curi adalah milikku sejak awal. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Apa yang ingin kamu katakan tentang itu?" Mengamuk Long Chen. "Aku." Grand Elder kehilangan kata-kata. "Long Chen, jika kamu berani membunuh Long Aotian, tunggu saja. Kamu akan menyesalinya," teriak Tetua ke-8. "Mati." Long Chen tiba-tiba membuka matanya yang terluka sekali lagi. Melihat ini, Tetua Agung merasa ngeri dan buru-buru mendorong ruang di depannya. Sayangnya, dia selangkah terlalu lambat. Ruang di sekitar Tetua ke-8 sudah berputar, menghancurkannya hingga mati. Untuk membunuh seseorang dari jarak sejauh itu, tanpa mereka sadari, adegan ini membuat para ahli klan Long terdiam ketakutan. Sang Tetua Agung hanya bisa menghela nafas. Pada akhirnya, dia masih tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dia tahu bahwa Long Aotian pasti sudah mati sekarang. Tiba-tiba, Long Chen melepaskan tangannya, dan Long Aotian jatuh seperti ikan mati. 3 bunga di matanya hilang, digantikan oleh tatapan bingung. Long Aotian tidak lagi memiliki kesombongannya yang dulu. Auranya sangat lemah, bahkan lebih lemah daripada murid Divine Flame. Bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Long Chen membiarkannya hidup. "Aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak suka membunuhmu. Anda sekarang cacat, dan saya ingin melihat bagaimana Anda akan hidup di klan Panjang. Balas dendam macam apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang Anda intimidasi terhadap Anda sekarang setelah Anda kehilangan identitas Anda sebagai seorang jenius surgawi yang tiada taranya." Tiba-tiba, ruang berputar dan Long Aotian menghilang, muncul kembali di depan Grand Elder. "Bawa orang-orangmu, jaga dia dan pastikan untuk menjaga kesehatan mentalnya. Jangan biarkan dia bunuh diri." Grand Elder menangkap Long Aotian dan menghela nafas. Akar roh, darah roh, dan tulang rohnya semuanya hilang. Akibatnya, tubuh fisik Long Aotian perlahan akan layu. Dia lumpuh total, bahkan dengan semua kemampuan klan Panjang. Mereka tidak bisa menyelamatkannya. Sekalipun mereka membayar mahal, dia tetap akan lumpuh. Yang paling penting, bahkan setelah semua upaya itu, ia hanya akan hidup paling lama beberapa bulan. Dengan tidak membunuhnya, Long Chen menyiksanya lebih dari sekadar membunuhnya. Seorang jenius surgawi yang tiada taranya telah jatuh dari puncak surga ke dasar neraka. Perbedaan seperti itu akan membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Bahkan jika kamu mengambil darah roh, akar roh, dan tulang rohnya, lalu bagaimana? Mereka telah berpisah denganmu selama bertahun-tahun. Anda bahkan tidak dapat menggunakannya.
Saya menolak untuk percaya bahwa Anda dapat meminta mereka mendukung Anda. Lian Wuying muncul, menyerbu Long Chen dengan manifestasinya dengan kekuatan penuh. Biji polong 5 warna kemudian muncul di tangannya, dan titik cahaya surgawi mengalir di sekitarnya. Yang mengejutkan semua orang, kekuatan Lian Wuying sepertinya masih berada pada puncaknya. Dia sebenarnya juga menahan diri. Melihat sosoknya yang bergegas, Long Chen hanya mengulurkan tangannya, dan pedang 7 warna muncul di tangannya. Itu adalah pedang 7 puncak Long Altian. Pada saat yang sama, cincin Dewa 7 warna di belakang Long Chen berkobar dengan kekuatan, dan bayangan matahari dan bulan muncul di belakangnya. Pedang di tangannya kemudian bergemuruh, dan sinar pedang Qi naik ke langit dan menebasnya. 7 tebasan puncak.